Nors beredar video rekaman CCTV yang diduga dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Video tersebut sedikit memperlihatkan seorang wanita yang diduga Lesti Kejora bersama anak sematawayangnya Baby L. Dari video yang viral itu tertera tanggal 28 September 2022. Kemudian tertulis waktu yang menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Lantas nampak perempuan yang diduga Lesti itu sedang menggendong bayinya. Ia terlihat seperti bersiap untuk pergi. Tak lama kemudian, Lesti memanggil pengasuh bayi untuk membawa Baby L. Setelah itu, pengasuh langsung membawa Baby L dan pergi. Tak berselang lama, nampak Lesti berkirim pesan melalui ponselnya. Sekira pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, Lesti keluar rumah dan berjalan ke arah mobil yang sedang terparkir di depan gerbang. Kemudian Lesti nampak membuka pintu belakang mobil. Sementara nampak pula pengasuh yang sedang menggendong Baby L. Setelah menutup pintu belakang, ia membuka pintu depan mobil dan duduk di bagian pengemudi. Beberapa orang pria juga terlihat ikut masuk ke dalam mobil, namun memang tidak jelas siapa pria tersebut. Video yang viral tersebut menuai banyak kritikan, pasalnya warganet menilai video CCTV itu dijadikan alat untuk menuduh Lesti Kejora berbohong mengalami KDRT. Selesai video tersebut ramai di media sosial, pihak yang berwajib memberikan komentar. Penjelasan itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Pihaknya menjawab soal sebuah video yang disebut sebagai rekaman CCTV dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat pertama kali diperlihatkan video tersebut, Nurma memang tidak membantah dan juga tidak membenarkan video tersebut. Ia hanya mengatakan rekaman CCTV rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang merupakan TKP dugaan KDRT ada di tangan penyidik sebagai alat bukti. Kemudian para awak media kembali mempertanyakan apakah CCTV yang beredar di media sosial termasuk dalam bukti yang sudah ada di penyidikan. Menjawab rasa penasaran tersebut, Nurma mengaku tidak mengetahuinya. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada, karena mungkin terlihat KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan, itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti, ya. Jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Polisi menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober 2022, sehingga pihak yang berwajib meminta Bilar kooperatif memenuhi panggilan kedua terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Pasalnya dalam pemanggilan yang pertama pada pekan lalu, Bilar sempat mangkir dan tak bisa hadir. Permohonan Bilar agar kooperatif disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan. Saat ini kasus yang dilaporkan Lesti Kejora tersebut sudah berstatus penyidikan. Artinya dalam perkara tersebut terdapat unsur pidana dan polisi segera akan menetapkan tersangkanya. Namun Sulpan menyebut pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih membutuhkan keterangan Rizky Bilar selaku terduga pelaku. Terkait penetapan tersangka sepenuhnya menjadi wewenang daripada penyidik. Diketahui sebelumnya polisi membuka peluang langsung menjebloskan artis Rizky Bilar ke penjara. Hal ini terjadi jika Bilar telah menyandang status tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Kombes Endra Sulpan menerangkan Rizky Bilar disangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk pada ancaman tersebut, Bilar terancam 5 tahun hukuman penjara. KDRT telah dilakukan pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dalam pemeriksaannya, penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepada ART Lesti Kejora. AKP Nurma menyebutkan bahwa ART tersebut diperiksa selama kurang lebih 1 jam.
Sementara sejauh ini sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti. Meski begitu, Nurma menyebut jika pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah saksi baru. Di antara saksi-saksi tersebut tersemat nama Rizky Bilar sebagai terlapor. Hingga saat ini, Bilar masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Namun demikian, polisi belak-belakan soal kemungkinan ditahannya Rizky Bilar. Pasalnya, selain keterangan saksi, penyidik pun telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di kediaman Bilar dan Lesti. Bawahan, Ki. Aman semua? Aman. Di, turun di. Oke Bu, kalau boleh tahu update terbaru dari kasusnya Lesti seperti apa Bu? Ya baik, terima kasih rekan-rekan, mohon izin ya untuk kemarin juga kita sudah memeriksa ya, minta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Kalau boleh tahu pada saat BAP berapa itu Bu pertanyaan yang diajukan? Ya, jadi kita sudah siapkan 14 pertanyaan. Kemudian kurang lebih juga sama ya, 1 jam kita meminta keterangan, kemudian dijawab semua oleh ART-nya beliau ya. Jadi jelas sudah kita juga meminta keterangan dari ART-nya saudari kita L. ART-nya aja Bu. Ya untuk keterangannya sudah diterima, kemudian sudah dijadikan sebagai barang bukti atau keterangan saksi oleh penyidik. Untuk Rizky Bilar sendiri, pelayanan surat keduanya sudah diajukan baru untuk penangguhannya benar tanggal 13 Oktober atau bagaimana? Ya, jadi untuk saudara kita R yang diduga sudah dijadwalkan. Namun demikian nanti kita cek kembali ya untuk kejelasannya. Ya biar jelas, biar sama-sama kita jelas hari, tanggal dan jamnya. Ya, penyidik ya, belum nanti kita cek kembali ya. Statusnya masih saksi ya Bu? Iya, untuk sekarang statusnya masih saksi karena kita memang minta keterangan sebagai diduga. Oke, berarti total saksi ini ada 7 ya Bu? Ya betul, ya, 7. Jadi 7 sudah kita mintain keterangan, ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Apakah akan ada saksi tambahan lagi atau bagaimana? Ya tidak menuntut kemungkinan ya Mbak, jadi kita butuh jika memang kejelasan. Tribuners pelawak Sule dan Gilang Jirga turut menyinggung kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini dilakukan lewat adegan sketsa komedi yang diunggah di channel YouTube Sule pada 7 Oktober 2022 silam. Video tersebut berjudul Gilang Dirga akhirnya buka suara soal kasus Rizky Bilar. Di dalamnya, Sule dan Gilang membahas terkait lelaki yang berselingkuh. Dalam sketsa komedi tersebut, Sule diceritakan sebagai hansip yang memergoki rumah pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kemudian, Sule menyebut istilah pria mokondo. Lantas pernyataan tersebut segera ditimpali oleh Gilang Dirga. Gilang Dirga pun menyamakan dengan berita Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus KDRT seusai ketahuan selingkuh. Saat ditayangkan video artikel Lesti Kejora mengalami KDRT dari Rizky Bilar, raut ekspresi Sule tampak terkejut. Lantas Sule menanyakan terkait video tersebut kepada Gilang selaku sahabat dari Lesti dan Bilar. Sementara Gilang membenarkan kasus tersebut sedang menjadi sorotan banyak publik. Gilang pun tidak membenarkan adanya kekerasan meski dalam situasi apapun. Diketahui sebelumnya, viral video yang memperlihatkan Gilang Dirga ikut mengomentari soal KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Sebelum terungkap kasus KDRT tersebut, Gilang Dirga memperingati Lesti Kejora tentang sifat Rizky Bilar. Gilang Dirga pun menyemangati Lesti Kejora seusai terkena KDRT oleh suaminya sendiri. Selain itu, Gilang Dirga juga menuliskan pesan menyentuh untuk sang sahabat melalui Instagram story-nya.
Terungkap kondisi Rizky Bilar seusai dirinya dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus dugaan KDRT. Ayah angkat Bilar, Isar Wilendra, membeberkan kondisi sang anak yang mengalami gangguan psikis, sehingga Bilar sedang memperdalam ilmu agama di sebuah tempat. Meski begitu nyatanya, akun Twitter Rizky Bilar justru terciduk netizen, menyukai video tak senonoh. Dari pantauan Tribun Jakarta, akun Twitter Rizky Bilar memiliki lebih dari 80.000 pengikut. Akun Twitter tersebut dibuat sejak tahun 2013. Akun tersebut terlihat tak begitu aktif, namun pada 9 Oktober 2022, akun tersebut tampak menyukai sebuah video. Terciduk, akun tersebut menyukai sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter XTXT dari Bogor. Video tersebut berisikan sepasang muda-mudi yang diduga sedang melakukan tindakan tak senonoh di dalam tenda. Memang video yang diduga terjadi di kawasan Gunung Salak viral di berbagai media sosial. Bukan hanya sekali Rizky Bilar terciduk aktif di media sosial seusai diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar terlihat berani menyemprot mantan manajernya Ricardo Sinaga yang sedang membahas soal menyakiti keluarga sendiri. Sontak aksi Rizky Bilar yang masih aktif di media sosial menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya Bilar sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Selain itu, netizen juga mempertanyakan terkait kondisi Bilar yang mengalami gangguan mental. Pengacara Rizky Bilar, Adek Ervil Manurung, mengatakan kliennya sampai memanggil Ustadz untuk berkonsultasi. Namun aksi Bilar disebut tidak sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukumnya. Sosok Rizky Bilar digosipkan punya masa lalu dengan seorang transgender. Hal ini membuat nama Lucinta Luna terseret. Pasalnya santer dikabarkan masa lalu Rizky Bilar dengan Lucinta Luna. Terbaru muncul isu kedekatan Lucinta Luna dengan Rizky Bilar di masa lalunya. Namun reaksi tak terduga tampak terlihat dari sosok Lucinta Luna. Pasalnya Lucinta Luna terlihat enggan menanggapi isu kedekatannya dengan Rizky Bilar itu. Lucinta Luna hanya melemparkan senyuman kepada awak media ketika dimintai konfirmasi. Sembari terus berjalan, Lucinta Luna mengatakan tidak akan banyak berkomentar terkait isu yang menerpanya. Bahkan Lucinta Luna memilih untuk pergi meninggalkan awak media saat ditanya soal Bilar. Diketahui sebelumnya santer dibicarakan, Bilar pernah berpacaran dengan Lucinta Luna. Kabar ini berawal saat Isa Zega diduga keceplosan membocorkan rahasia tersebut. Saat itu Isa Zega mengatakannya kepada Uya Kuya. Isa Zega mengaku memiliki manajemen artis, satu yang diorbitkannya adalah Lucinta Luna. Sehingga Isa Zega bisa mengenal Rizky Bilar kala itu. Merasa ada yang salah, Isa Zega lantas meluruskan perkataannya. Tribuners, beredar video rekaman CCTV yang diduga dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Video tersebut sedikit memperlihatkan seorang wanita yang diduga Lesti Kejora bersama anak sematawayangnya Baby L. Dari video yang viral itu tertera tanggal 28 September 2022. Kemudian tertulis waktu yang menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Lantas nampak perempuan yang diduga Lesti itu sedang menggendong bayinya. Ia terlihat seperti bersiap untuk pergi. Tak lama kemudian Lesti memanggil pengasuh bayi untuk membawa Baby L. Setelah itu pengasuh langsung membawa Baby L dan pergi. Tak berselang lama nampak Lesti berkirim pesan melalui ponselnya. Sekira pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, Lesti keluar rumah dan berjalan ke arah mobil yang sedang terparkir di depan gerbang. Kemudian Lesti nampak membuka pintu belakang mobil. Sementara nampak pula pengasuh yang sedang menggendong Baby L. Setelah menutup pintu belakang, ia membuka pintu depan mobil dan duduk di bagian pengemudi. Beberapa orang pria juga terlihat ikut masuk ke dalam mobil, namun memang tidak jelas siapa pria tersebut. Video yang viral tersebut menuai banyak kritikan, pasalnya warganet menilai video CCTV itu dijadikan alat untuk menuduh Lesti Kejora berbohong mengalami KDRT. Selesai video tersebut ramai di media sosial, pihak yang berwajib memberikan komentar. Penjelasan itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Pihaknya menjawab soal sebuah video yang disebut sebagai rekaman CCTV dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat pertama kali diperlihatkan video tersebut, Nurma memang tidak membantah dan juga tidak membenarkan video tersebut.
Ia hanya mengatakan rekaman CCTV rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang merupakan TKP dugaan KDRT ada di tangan penyidik sebagai alat bukti. Kemudian para awak media kembali mempertanyakan apakah CCTV yang beredar di media sosial termasuk dalam bukti yang sudah ada di penyidikan. Menjawab rasa penasaran tersebut, Nurma mengaku tidak mengetahuinya. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada, karena mungkin terlihat KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti. Ya, jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Polisi menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober 2022, sehingga pihak yang berwajib meminta Bilar kooperatif memenuhi panggilan kedua terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Pasalnya dalam pemanggilan yang pertama pada pekan lalu, Bilar sempat mangkir dan tak bisa hadir. Permohonan Bilar agar kooperatif disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan. Saat ini kasus yang dilaporkan Lesti Kejora tersebut sudah berstatus penyidikan. Artinya dalam perkara tersebut terdapat unsur pidana dan polisi segera akan menetapkan tersangkanya. Namun Sulpan menyebut pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih membutuhkan keterangan Rizky Bilar selaku terduga pelaku. Terkait penetapan tersangka sepenuhnya menjadi wewenang daripada penyidik. Diketahui sebelumnya polisi membuka peluang langsung menjebloskan artis Rizky Bilar ke penjara. Hal ini terjadi jika Bilar telah menyandang status tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Kombes Endra Sulpan menerangkan Rizky Bilar disangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk pada ancaman tersebut, Bilar terancam 5 tahun hukuman penjara, maka tak menutup kemungkinan Bilar akan dilakukan penahanan. Meski begitu, penahanan merupakan kewenangan dari penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Sulpan mengatakan penahanan dilakukan jika tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi kekerasan yang sama. Di sisi lain, Sulpan menyebut KDRT yang dialami Lesti Kejora berimbas pada kondisi psikologisnya. Bahkan Lesti Kejora harus diungsikan ke suatu tempat dengan pengawasan keluarga. Sebab pihak keluarga tidak berkenan Lesti Kejora tinggal satu atap lagi bersama Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora diketahui telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait kasus KDRT telah dilakukan pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dalam pemeriksaannya, penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepada ART Lesti Kejora. AKP Nurma menyebutkan bahwa ART tersebut diperiksa selama kurang lebih 1 jam. Sementara sejauh ini sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti. Meski begitu, Nurma menyebut jika pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah saksi baru. Di antara saksi-saksi tersebut tersemat nama Rizky Bilar sebagai terlapor. Hingga saat ini, Bilar masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Namun demikian, polisi belak-belakan soal kemungkinan ditahannya Rizky Bilar. Pasalnya, selain keterangan saksi, penyidik pun telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di kediaman Bilar dan Lesti. Aman semua? Nah, Bang Dik, turun Bang Dik. Oke.
Oke Bu, kalau boleh tahu update terbaru dari kasusnya Lesti seperti apa nih Bu? Ya baik, terima kasih rekan-rekan. Mohon izin ya untuk kemarin juga kita sudah memeriksa ya, minta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Kalau boleh tahu pada saat BAP berapa itu Bu pertanyaan yang diajukan? Ya, jadi kita sudah siapkan 14 pertanyaan. Kemudian kurang lebih juga sama ya, 1 jam kita meminta keterangan, kemudian dijawab semua oleh ART-nya beliau ya. Jadi jelas ya, sudah kita juga meminta keterangan dari ART-nya saudari kita L. ART-nya aja Bu. Disampaikan apa Bu? Ya untuk keterangannya sudah diterima, kemudian sudah dijadikan sebagai barang bukti atau keterangan saksi oleh penyidik. Untuk Rizky Bilar sendiri nih, pelayanan surat keduanya sudah diajukan Bapak untuk penentuannya benar tanggal 13 Oktober atau bagaimana? Ya jadi untuk saudara kita R yang diduga sudah dijadwalkan. Namun demikian nanti kita cek kembali ya untuk kejelasannya. Ya biar jelas, biar sama-sama kita jelas hari, tanggal dan jamnya ya. Penyidik ya, belum nanti kita cek kembali ya. Statusnya masih saksi ya Bu? Iya untuk sekarang statusnya masih saksi karena kita memang minta keterangan sebagai diduga. Oke, berarti total saksi ini ada 7 nggak Bu? Ya betul, ya 7. Jadi 7 sudah kita mintain keterangan, ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Apakah akan ada saksi tambahan lagi atau bagaimana? Ya tidak menuntut kemungkinan ya Mbak. Jadi kita butuh jika memang kejelasan. Tribuners pelawak Sule dan Gilang Jirga turut menyinggung kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini dilakukan lewat adegan sketsa komedi yang diunggah di channel YouTube Sule pada 7 Oktober 2022 silam. Video tersebut berjudul Gilang Dirga akhirnya buka suara soal kasus Rizky Bilar. Di dalamnya, Sule dan Gilang membahas terkait lelaki yang berselingkuh. Dalam sketsa komedi tersebut, Sule diceritakan sebagai hansip yang memergoki rumah pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kemudian Sule menyebut istilah pria mokondo. Lantas pernyataan tersebut segera ditimpali oleh Gilang Dirga. Gilang Dirga pun menyamakan dengan berita Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus KDRT seusai ketahuan selingkuh. Saat ditayangkan video artikel Lesti Kejora mengalami KDRT dari Rizky Bilar, raut ekspresi Sule tampak terkejut. Lantas Sule menanyakan terkait video tersebut kepada Gilang, selaku sahabat dari Lesti dan Bilar. Sementara Gilang membenarkan kasus tersebut sedang menjadi sorotan banyak publik. Gilang pun tidak membenarkan adanya kekerasan meski dalam situasi apapun. Diketahui sebelumnya, viral video yang memperlihatkan Gilang Dirga ikut mengomentari soal KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Sebelum terungkap kasus KDRT tersebut, Gilang Dirga memperingati Lesti Kejora tentang sifat Rizky Bilar. Gilang Dirga pun menyemangati Lesti Kejora seusai terkena KDRT oleh suaminya sendiri. Selain itu, Gilang Dirga juga menuliskan pesan menyentuh untuk sang sahabat melalui Instagram story-nya. Terungkap kondisi Rizky Bilar seusai dirinya dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus dugaan KDRT. Ayah angkat Bilar, Isar Wilendra, membeberkan kondisi sang anak yang mengalami gangguan psikis, sehingga Bilar sedang memperdalam ilmu agama di sebuah tempat. Meski begitu nyatanya, akun Twitter Rizky Bilar justru terciduk netizen, menyukai video tak senonoh. Dari pantauan Tribun Jakarta, akun Twitter Rizky Bilar memiliki lebih dari 80.000 pengikut. Akun Twitter tersebut dibuat sejak tahun 2013. Akun tersebut terlihat tak begitu aktif.
Namun pada 9 Oktober 2022, akun tersebut tampak menyukai sebuah video. Terciduk, akun tersebut menyukai sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter XTXT dari Bogor. Video tersebut berisikan sepasang muda-mudi yang diduga sedang melakukan tindakan tak senonoh di dalam tenda. Memang video yang diduga terjadi di kawasan Gunung Salak viral di berbagai media sosial. Bukan hanya sekali Rizky Bilar terciduk aktif di media sosial seusai diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar terlihat berani menyemprot mantan manajernya Ricardo Sinaga yang sedang membahas soal menyakiti keluarga sendiri. Sontak aksi Rizky Bilar yang masih aktif di media sosial menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya Bilar sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Selain itu, netizen juga mempertanyakan terkait kondisi Bilar yang mengalami gangguan mental. Pengacara Rizky Bilar, Adek Ervil Manurung mengatakan kliennya sampai memanggil Ustadz untuk berkonsultasi. Namun aksi Bilar disebut tidak sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukumnya. Sosok Rizky Bilar digosipkan punya masa lalu dengan seorang transgender. Hal ini membuat nama Lucinta Luna terseret. Pasalnya santer dikabarkan masa lalu Rizky Bilar dengan Lucinta Luna. Terbaru muncul isu kedekatan Lucinta Luna dengan Rizky Bilar di masa lalunya. Namun reaksi tak terduga tampak terlihat dari sosok Lucinta Luna. Pasalnya Lucinta Luna terlihat enggan menanggapi isu kedekatannya dengan Rizky Bilar itu. Lucinta Luna hanya melemparkan senyuman kepada awak media ketika dimintai konfirmasi. Sembari terus berjalan, Lucinta Luna mengatakan tidak akan banyak berkomentar terkait isu yang menerpanya. Bahkan Lucinta Luna memilih untuk pergi meninggalkan awak media saat ditanya soal Bilar. Diketahui sebelumnya santer dibicarakan, Bilar pernah berpacaran dengan Lucinta Luna. Kabar ini berawal saat Isa Zega diduga keceplosan membocorkan rahasia tersebut. Saat itu Isa Zega mengatakannya kepada Uya Kuya. Isa Zega mengaku memiliki manajemen artis, satu yang diorbitkannya adalah Lucinta Luna. Sehingga Isa Zega bisa mengenal Rizky Bilar kala itu. Merasa ada yang salah, Isa Zega lantas meluruskan perkataannya. Tribuners, beredar video rekaman CCTV yang diduga dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Video tersebut sedikit memperlihatkan seorang wanita yang diduga Lesti Kejora bersama anak sematawayangnya Baby L. Dari video yang viral itu tertera tanggal 28 September 2022. Kemudian tertulis waktu yang menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Lantas nampak perempuan yang diduga Lesti itu sedang menggendong bayinya. Ia terlihat seperti bersiap untuk pergi. Tak lama kemudian Lesti memanggil pengasuh bayi untuk membawa Baby L. Setelah itu pengasuh langsung membawa Baby L dan pergi. Tak berselang lama nampak Lesti berkirim pesan melalui ponselnya. Sekira pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, Lesti keluar rumah dan berjalan ke arah mobil yang sedang terparkir di depan gerbang. Kemudian Lesti nampak membuka pintu belakang mobil. Sementara nampak pula pengasuh yang sedang menggendong Baby L. Setelah menutup pintu belakang, ia membuka pintu depan mobil dan duduk di bagian pengemudi. Beberapa orang pria juga terlihat ikut masuk ke dalam mobil, namun memang tidak jelas siapa pria tersebut. Video yang viral tersebut menuai banyak kritikan, pasalnya warganet menilai video CCTV itu dijadikan alat untuk menuduh Lesti Kejora berbohong mengalami KDRT. Seusai video tersebut ramai di media sosial, pihak yang berwajib memberikan komentar. Penjelasan itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Pihaknya menjawab soal sebuah video yang disebut sebagai rekaman CCTV dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat pertama kali diperlihatkan video tersebut, Nurma memang tidak membantah dan juga tidak membenarkan video tersebut. Ia hanya mengatakan rekaman CCTV rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang merupakan TKP dugaan KDRT ada di tangan penyidik sebagai alat bukti. Kemudian para awak media kembali mempertanyakan apakah CCTV yang beredar di media sosial termasuk dalam bukti yang sudah ada di penyidikan. Menjawab rasa penasaran tersebut, Nurma mengaku tidak mengetahuinya. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada, karena mungkin terlihat
KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti, ya. Jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Polisi menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober 2022, sehingga pihak yang berwajib meminta Bilar kooperatif memenuhi panggilan kedua terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Pasalnya dalam pemanggilan yang pertama pada pekan lalu, Bilar sempat mangkir dan tak bisa hadir. Permohonan Bilar agar kooperatif disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan. Saat ini kasus yang dilaporkan Lesti Kejora tersebut sudah berstatus penyidikan. Artinya dalam perkara tersebut terdapat unsur pidana dan polisi segera akan menetapkan tersangkanya. Namun Sulpan menyebut pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih membutuhkan keterangan Rizky Bilar selaku terduga pelaku. Terkait penetapan tersangka sepenuhnya menjadi wewenang daripada penyidik. Diketahui sebelumnya polisi membuka peluang langsung menjebloskan artis Rizky Bilar ke penjara. Hal ini terjadi jika Bilar telah menyandang status tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Kombes Endra Sulpan menerangkan Rizky Bilar disangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk pada ancaman tersebut, Bilar terancam 5 tahun hukuman penjara, maka tak menutup kemungkinan Bilar akan dilakukan penahanan. Meski begitu, penahanan merupakan kewenangan dari penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Sulpan mengatakan penahanan dilakukan jika tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi kekerasan yang sama. Di sisi lain, Sulpan menyebut KDRT yang dialami Lesti Kejora berimbas pada kondisi psikologisnya. Bahkan Lesti Kejora harus diungsikan ke suatu tempat dengan pengawasan keluarga. Sebab pihak keluarga tidak berkenan Lesti Kejora tinggal satu atap lagi bersama Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora diketahui telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait kasus KDRT telah dilakukan pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dalam pemeriksaannya, penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepada ART Lesti Kejora. AKP Nurma menyebutkan bahwa ART tersebut diperiksa selama kurang lebih 1 jam. Sementara sejauh ini sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti. Meski begitu, Nurma menyebut jika pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah saksi baru. Di antara saksi-saksi tersebut tersemat nama Rizky Bilar sebagai terlapor. Hingga saat ini, Bilar masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Namun demikian, polisi belak-belakan soal kemungkinan ditahannya Rizky Bilar. Pasalnya, selain keterangan saksi, penyidik pun telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di kediaman Bilar dan Lesti. Aman semua? Nah, Di turun di. Oke Bu, kalau boleh tahu update terbaru dari kasusnya Lesti seperti apa Bu? Ya baik, terima kasih rekan-rekan, mohon izin ya untuk kemarin juga kita sudah memeriksa ya, minta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Kalau boleh tahu pada saat BAP berapa itu Bu pertanyaan yang diajukan? Ya, jadi kita sudah siapkan 14 pertanyaan. Kemudian kurang lebih juga sama ya, 1 jam kita meminta keterangan, kemudian dijawab semua oleh ART-nya beliau ya. Jadi jelas sudah kita juga meminta keterangan dari ART-nya saudari kita L.
ART-nya aja Bu. Disampaikan apa Bu? Ya untuk keterangannya sudah diterima, kemudian sudah dijadikan sebagai barang bukti atau keterangan saksi oleh penyidik. Untuk Rizky Bilar sendiri nih, pelayangan surat keduanya sudah diajukan nggak Bu? Untuk penentuannya benar tanggal 13 Oktober atau bagaimana? Ya, jadi untuk saudara kita R yang diduga sudah dijadwalkan. Namun demikian nanti kita cek kembali ya untuk kejelasannya. Ya biar jelas, biar sama-sama kita jelas hari, tanggal dan jamnya. Ya, ke penyidik. Ya, belum nanti kita cek kembali ya. Statusnya masih saksi ya Bu? Ya, untuk sekarang statusnya masih saksi karena kita memang minta keterangan sebagai diduga. Oke Bu, berarti total saksi ini ada 7 nggak Bu? Ya betul, ya 7. Jadi 7 sudah kita mintain keterangan, ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Apakah akan ada saksi tambahan lagi atau bagaimana? Ya tidak menuntut kemungkinan ya Mbak. Jadi kita butuh jika memang kejelasan. Tribuners pelawak Sule dan Gilang Jirga turut menyinggung kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini dilakukan lewat adegan sketsa komedi yang diunggah di channel YouTube Sule pada 7 Oktober 2022 silam. Video tersebut berjudul Gilang Dirga akhirnya buka suara soal kasus Rizky Bilar. Di dalamnya, Sule dan Gilang membahas terkait lelaki yang berselingkuh. Dalam sketsa komedi tersebut, Sule diceritakan sebagai hansip yang memergoki rumah pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kemudian Sule menyebut istilah pria mokondo. Lantas pernyataan tersebut segera ditimpali oleh Gilang Dirga. Gilang Dirga pun menyamakan dengan berita Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus KDRT seusai ketahuan selingkuh. Saat ditayangkan video artikel Lesti Kejora mengalami KDRT dari Rizky Bilar, raut ekspresi Sule tampak terkejut. Lantas Sule menanyakan terkait video tersebut kepada Gilang, selaku sahabat dari Lesti dan Bilar. Sementara Gilang membenarkan kasus tersebut sedang menjadi sorotan banyak publik. Gilang pun tidak membenarkan adanya kekerasan meski dalam situasi apapun. Diketahui sebelumnya, viral video yang memperlihatkan Gilang Dirga ikut mengomentari soal KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Sebelum terungkap kasus KDRT tersebut, Gilang Dirga memperingati Lesti Kejora tentang sifat Rizky Bilar. Gilang Dirga pun menyemangati Lesti Kejora seusai terkena KDRT oleh suaminya sendiri. Selain itu, Gilang Dirga juga menuliskan pesan menyentuh untuk sang sahabat melalui Instagram story-nya. Terungkap kondisi Rizky Bilar seusai dirinya dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus dugaan KDRT. Ayah angkat Bilar, Isar Wilendra, membeberkan kondisi sang anak yang mengalami gangguan psikis, sehingga Bilar sedang memperdalam ilmu agama di sebuah tempat. Meski begitu nyatanya, akun Twitter Rizky Bilar justru terciduk netizen, menyukai video tak senonoh. Dari pantauan Tribun Jakarta, akun Twitter Rizky Bilar memiliki lebih dari 80.000 pengikut. Akun Twitter tersebut dibuat sejak tahun 2013. Akun tersebut terlihat tak begitu aktif, namun pada 9 Oktober 2022, akun tersebut tampak menyukai sebuah video. Terciduk, akun tersebut menyukai sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter XTXT dari Bogor. Video tersebut berisikan sepasang muda-mudi yang diduga sedang melakukan tindakan tak senonoh di dalam tenda. Memang video yang diduga terjadi di kawasan Gunung Salak viral di berbagai media sosial. Bukan hanya sekali Rizky Bilar terciduk aktif di media sosial seusai diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora.
Rizky Bilar terlihat berani menyemprot mantan manajernya Ricardo Sinaga yang sedang membahas soal menyakiti keluarga sendiri. Sontak aksi Rizky Bilar yang masih aktif di media sosial menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya Bilar sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Selain itu, netizen juga mempertanyakan terkait kondisi Bilar yang mengalami gangguan mental. Pengacara Rizky Bilar, Adek Ervil Manurung mengatakan kliennya sampai memanggil Ustadz untuk berkonsultasi. Namun aksi Bilar disebut tidak sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukumnya. Sosok Rizky Bilar digosipkan punya masa lalu dengan seorang transgender. Hal ini membuat nama Lucinta Luna terseret. Pasalnya santer dikabarkan masa lalu Rizky Bilar dengan Lucinta Luna. Terbaru muncul isu kedekatan Lucinta Luna dengan Rizky Bilar di masa lalunya. Namun reaksi tak terduga tampak terlihat dari sosok Lucinta Luna. Pasalnya Lucinta Luna terlihat enggan menanggapi isu kedekatannya dengan Rizky Bilar itu. Lucinta Luna hanya melemparkan senyuman kepada awak media ketika dimintai konfirmasi. Sembari terus berjalan, Lucinta Luna mengatakan tidak akan banyak berkomentar terkait isu yang menerpanya. Bahkan Lucinta Luna memilih untuk pergi meninggalkan awak media saat ditanya soal Bilar. Diketahui sebelumnya santer dibicarakan, Bilar pernah berpacaran dengan Lucinta Luna. Kabar ini berawal saat Isa Zega diduga keceplosan membocorkan rahasia tersebut. Saat itu Isa Zega mengatakannya kepada Uya Kuya. Isa Zega mengaku memiliki manajemen artis, satu yang diorbitkannya adalah Lucinta Luna. Sehingga Isa Zega bisa mengenal Rizky Bilar kala itu. Merasa ada yang salah, Isa Zega lantas meluruskan perkataannya. Tribuners, beredar video rekaman CCTV yang diduga dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Video tersebut sedikit memperlihatkan seorang wanita yang diduga Lesti Kejora bersama anak semata wayangnya BBL. Dari video yang viral itu tertera tanggal 28 September 2022. Kemudian tertulis waktu yang menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Lantas nampak perempuan yang diduga Lesti itu sedang menggendong bayinya. Ia terlihat seperti bersiap untuk pergi. Tak lama kemudian Lesti memanggil pengasuh bayi untuk membawa BBL. Setelah itu pengasuh langsung membawa BBL dan pergi. Tak berselang lama nampak Lesti berkirim pesan melalui ponselnya. Sekira pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, Lesti keluar rumah dan berjalan ke arah mobil yang sedang terparkir di depan gerbang. Kemudian Lesti nampak membuka pintu belakang mobil. Sementara nampak pula pengasuh yang sedang menggendong BBL. Setelah menutup pintu belakang, ia membuka pintu depan mobil dan duduk di bagian pengemudi. Beberapa orang pria juga terlihat ikut masuk ke dalam mobil, namun memang tidak jelas siapa pria tersebut. Video yang viral tersebut menuai banyak kritikan, pasalnya warganet menilai video CCTV itu dijadikan alat untuk menuduh Lesti Kejora berbohong mengalami KDRT. Selesai video tersebut ramai di media sosial, pihak yang berwajib memberikan komentar. Penjelasan itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Pihaknya menjawab soal sebuah video yang disebut sebagai rekaman CCTV dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat pertama kali diperlihatkan video tersebut, Nurma memang tidak membantah dan juga tidak membenarkan video tersebut. Ia hanya mengatakan rekaman CCTV rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang merupakan TKP dugaan KDRT ada di tangan penyidik sebagai alat bukti. Kemudian para awak media kembali mempertanyakan apakah CCTV yang beredar di media sosial termasuk dalam bukti yang sudah ada di penyidikan. Menjawab rasa penasaran tersebut, Nurma mengaku tidak mengetahuinya. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada, karena mungkin terlihat KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar itu. Sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti. Ya, jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya.
Polisi menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober 2022, sehingga pihak yang berwajib meminta Bilar kooperatif memenuhi panggilan kedua terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Pasalnya dalam pemanggilan yang pertama pada pekan lalu, Bilar sempat mangkir dan tak bisa hadir. Permohonan Bilar agar kooperatif disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan. Saat ini, kasus yang dilaporkan Lesti Kejora tersebut sudah berstatus penyidikan. Artinya, dalam perkara tersebut terdapat unsur pidana dan polisi segera akan menetapkan tersangkanya. Namun, Sulpan menyebut pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih membutuhkan keterangan Rizky Bilar selaku terduga pelaku. Terkait penetapan tersangka sepenuhnya menjadi wewenang daripada penyidik. Diketahui sebelumnya polisi membuka peluang langsung menjebloskan artis Rizky Bilar ke penjara. Hal ini terjadi jika Bilar telah menyandang status tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Kombes Endra Sulpan menerangkan Rizky Bilar disangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk pada ancaman tersebut, Bilar terancam 5 tahun hukuman penjara, maka tak menutup kemungkinan Bilar akan dilakukan penahanan. Meski begitu, penahanan merupakan kewenangan dari penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Sulpan mengatakan penahanan dilakukan jika tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi kekerasan yang sama. Di sisi lain, Sulpan menyebut KDRT yang dialami Lesti Kejora berimbas pada kondisi psikologisnya. Bahkan Lesti Kejora harus diungsikan ke suatu tempat dengan pengawasan keluarga. Sebab pihak keluarga tidak berkenan Lesti Kejora tinggal satu atap lagi bersama Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora diketahui telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait kasus KDRT telah dilakukan pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasih-Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dalam pemeriksaannya, penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepada ART Lesti Kejora. AKP Nurma menyebutkan bahwa ART tersebut diperiksa selama kurang lebih 1 jam. Sementara sejauh ini sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti. Meski begitu, Nurma menyebut jika pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah saksi baru. Di antara saksi-saksi tersebut tersemat nama Rizky Bilar sebagai terlapor. Hingga saat ini, Bilar masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Namun demikian, polisi belak-belakan soal kemungkinan ditahannya Rizky Bilar. Pasalnya, selain keterangan saksi, penyidik pun telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di kediaman Bilar dan Lesti. Aman semua? Nah, Di turun di. Oke Bu, kalau boleh tahu update terbaru dari kasusnya Lesti seperti apa nih Bu? Ya baik, terima kasih rekan-rekan, mohon izin ya untuk kemarin juga kita sudah memeriksa ya, minta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Kalau boleh tahu pada saat BAP berapa itu Bu pertanyaan yang diajukan? Ya, jadi kita sudah siapkan 14 pertanyaan. Kemudian kurang lebih juga sama ya, 1 jam kita meminta keterangan, kemudian dijawab semua oleh ART-nya beliau ya. Jadi jelas sudah kita juga meminta keterangan dari ART-nya saudari kita L. ART-nya aja Bu. Ya untuk keterangannya sudah diterima, kemudian sudah dijadikan sebagai barang bukti atau keterangan saksi oleh penyidik. Untuk Rizky Bilar sendiri pelayangan surat keduanya sudah diajukan baru untuk penanggulangannya benar tanggal 13 Oktober atau bagaimana? Ya, jadi untuk saudara kita R yang diduga sudah dijadwalkan. Namun demikian nanti kita cek kembali ya untuk kejelasannya. Ya biar jelas, biar sama-sama kita jelas hari, tanggal dan jamnya.
ya. Penyidik Dulu ya, belum nanti kita cek kembali ya. Statusnya masih saksi ya, Bu? Iya, untuk sekarang statusnya masih saksi karena kita memang minta keterangan sebagai diduga. Oke, Bu. Berarti total saksi ini ada 7 ya, Bu? Ya betul, ya 7. Jadi 7 sudah kita mintain keterangan, ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Apakah akan ada saksi tambahan lagi atau bagaimana? Ya tidak menuntut kemungkinan ya Mbak. Jadi kita butuh jika memang kejelasan. Tribuners pelawak Sule dan Gilang Jirga turut menyinggung kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini dilakukan lewat adegan sketsa komedi yang diunggah di channel YouTube Sule pada 7 Oktober 2022 silam. Video tersebut berjudul Gilang Dirga akhirnya buka suara soal kasus Rizky Bilar. Di dalamnya, Sule dan Gilang membahas terkait lelaki yang berselingkuh. Dalam sketsa komedi tersebut, Sule diceritakan sebagai hansip yang memergoki rumah pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kemudian, Sule menyebut istilah pria mokondo. Lantas pernyataan tersebut segera ditimpali oleh Gilang Dirga. Gilang Dirga pun menyamakan dengan berita Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus KDRT seusai ketahuan selingkuh. Saat ditayangkan video artikel Lesti Kejora mengalami KDRT dari Rizky Bilar, raut ekspresi Sule tampak terkejut. Lantas Sule menanyakan terkait video tersebut kepada Gilang selaku sahabat dari Lesti dan Bilar. Sementara Gilang membenarkan kasus tersebut sedang menjadi sorotan banyak publik. Gilang pun tidak membenarkan adanya kekerasan meski dalam situasi apapun. Diketahui sebelumnya, viral video yang memperlihatkan Gilang Dirga ikut mengomentari soal KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Sebelum terungkap kasus KDRT tersebut, Gilang Dirga memperingati Lesti Kejora tentang sifat Rizky Bilar. Gilang Dirga pun menyemangati Lesti Kejora seusai terkena KDRT oleh suaminya sendiri. Selain itu, Gilang Dirga juga menuliskan pesan menyentuh untuk sang sahabat melalui Instagram story-nya. Terungkap kondisi Rizky Bilar seusai dirinya dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus dugaan KDRT. Ayah angkat Bilar, Isar Wilendra, membeberkan kondisi sang anak yang mengalami gangguan psikis, sehingga Bilar sedang memperdalam ilmu agama di sebuah tempat. Meski begitu nyatanya, akun Twitter Rizky Bilar justru terciduk netizen, menyukai video tak senonoh. Dari pantauan Tribun Jakarta, akun Twitter Rizky Bilar memiliki lebih dari 80.000 pengikut. Akun Twitter tersebut dibuat sejak tahun 2013. Akun tersebut terlihat tak begitu aktif, namun pada 9 Oktober 2022, akun tersebut tampak menyukai sebuah video. Terciduk, akun tersebut menyukai sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter XTXT dari Bogor. Video tersebut berisikan sepasang muda-mudi yang diduga sedang melakukan tindakan tak senonoh di dalam tenda. Memang video yang diduga terjadi di kawasan Gunung Salak viral di berbagai media sosial. Bukan hanya sekali Rizky Bilar terciduk aktif di media sosial seusai diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar terlihat berani menyemprot mantan manajernya Ricardo Sinaga yang sedang membahas soal menyakiti keluarga sendiri. Sontak aksi Rizky Bilar yang masih aktif di media sosial menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya Bilar sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Selain itu, netizen juga mempertanyakan terkait kondisi Bilar yang mengalami gangguan mental. Pengacara Rizky Bilar, Adek Ervil Manurung mengatakan kliennya sampai memanggil ustadz untuk berkonsultasi. Namun aksi Bilar disebut tidak sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukumnya. Sosok Rizky Bilar digosipkan punya masa lalu dengan seorang transgender. Hal ini membuat nama Lucinta Luna terseret. Pasalnya santer dikabarkan masa lalu Rizky Bilar dengan Lucinta Luna.
Terbaru muncul isu kedekatan Lucinta Luna dengan Rizky Bilar di masa lalunya. Namun reaksi tak terduga tampak terlihat dari sosok Lucinta Luna. Pasalnya Lucinta Luna terlihat enggan menanggapi isu kedekatannya dengan Rizky Bilar itu. Lucinta Luna hanya melemparkan senyuman kepada awak media ketika dimintai konfirmasi. Sembari terus berjalan, Lucinta Luna mengatakan tidak akan banyak berkomentar terkait isu yang menerpanya. Bahkan Lucinta Luna memilih untuk pergi meninggalkan awak media saat ditanya soal Bilar. Diketahui sebelumnya santer dibicarakan, Bilar pernah berpacaran dengan Lucinta Luna. Kabar ini berawal saat Isa Zega diduga keceplosan membocorkan rahasia tersebut. Saat itu Isa Zega mengatakannya kepada Uya Kuya. Isa Zega mengaku memiliki manajemen artis, satu yang diorbitkannya adalah Lucinta Luna. Sehingga Isa Zega bisa mengenal Rizky Bilar kala itu. Merasa ada yang salah, Isa Zega lantas meluruskan perkataannya. Tribuners, beredar video rekaman CCTV yang diduga dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Video tersebut sedikit memperlihatkan seorang wanita yang diduga Lesti Kejora bersama anak sematawayangnya BBL. Dari video yang viral itu tertera tanggal 28 September 2022. Kemudian tertulis waktu yang menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Lantas nampak perempuan yang diduga Lesti itu sedang menggendong bayinya. Ia terlihat seperti bersiap untuk pergi. Tak lama kemudian Lesti memanggil pengasuh bayi untuk membawa BBL. Setelah itu pengasuh langsung membawa BBL dan pergi. Tak berselang lama nampak Lesti berkirim pesan melalui ponselnya. Sekira pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, Lesti keluar rumah dan berjalan ke arah mobil yang sedang terparkir di depan gerbang. Kemudian Lesti nampak membuka pintu belakang mobil. Sementara nampak pula pengasuh yang sedang menggendong BBL. Setelah menutup pintu belakang, ia membuka pintu depan mobil dan duduk di bagian pengemudi. Beberapa orang pria juga terlihat ikut masuk ke dalam mobil, namun memang tidak jelas siapa pria tersebut. Video yang viral tersebut menuai banyak kritikan, pasalnya warganet menilai video CCTV itu dijadikan alat untuk menuduh Lesti Kejora berbohong mengalami KDRT. Seusai video tersebut ramai di media sosial, pihak yang berwajib memberikan komentar. Penjelasan itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Pihaknya menjawab soal sebuah video yang disebut sebagai rekaman CCTV dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat pertama kali diperlihatkan video tersebut, Nurma memang tidak membantah dan juga tidak membenarkan video tersebut. Ia hanya mengatakan rekaman CCTV rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang merupakan TKP dugaan KDRT ada di tangan penyidik sebagai alat bukti. Kemudian para awak media kembali mempertanyakan apakah CCTV yang beredar di media sosial termasuk dalam bukti yang sudah ada di penyidikan. Menjawab rasa penasaran tersebut, Nurma mengaku tidak mengetahuinya. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada, karena mungkin terlihat KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti. Ya, jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Polisi menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober 2022, sehingga pihak yang berwajib meminta Bilar kooperatif memenuhi panggilan kedua terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Pasalnya dalam pemanggilan yang pertama pada pekan lalu, Bilar sempat mangkir dan tak bisa hadir. Permohonan Bilar agar kooperatif disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpat. Saat ini kasus yang dilaporkan Lesti Kejora tersebut sudah berstatus penyidikan. Artinya dalam perkara tersebut terdapat unsur pidana dan polisi segera akan menetapkan tersangkanya. Namun Sulpan menyebut pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih
maksud kami penyidik masih membutuhkan keterangan Rizky Bilar selaku terduga pelaku. Terkait penetapan tersangka sepenuhnya menjadi wewenang daripada penyidik. Diketahui sebelumnya polisi membuka peluang langsung menjebloskan artis Rizky Bilar ke penjara. Hal ini terjadi jika Bilar telah menyandang status tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Kombes Endra Sulpan menerangkan Rizky Bilar disangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk pada ancaman tersebut, Bilar terancam 5 tahun hukuman penjara, maka tak menutup kemungkinan Bilar akan dilakukan penahanan. Meski begitu, penahanan merupakan kewenangan dari penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Sulpan mengatakan penahanan dilakukan jika tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi kekerasan yang sama. Di sisi lain, Sulpan menyebut KDRT yang dialami Lesti Kejora berimbas pada kondisi psikologisnya. Bahkan Lesti Kejora harus diungsikan ke suatu tempat dengan pengawasan keluarga. Sebab pihak keluarga tidak berkenan Lesti Kejora tinggal satu atap lagi bersama Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora diketahui telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait kasus KDRT telah dilakukan pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dalam pemeriksaannya, penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepada ART Lesti Kejora. AKP Nurma menyebutkan bahwa ART tersebut diperiksa selama kurang lebih 1 jam. Sementara sejauh ini sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti. Meski begitu, Nurma menyebut jika pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah saksi baru. Di antara saksi-saksi tersebut tersemat nama Rizky Bilar sebagai terlapor. Hingga saat ini, Bilar masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Namun demikian, polisi belak-belakan soal kemungkinan ditahannya Rizky Bilar. Pasalnya, selain keterangan saksi, penyidik pun telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di kediaman Bilar dan Lesti. Aman semua? Nah, Mundi, turun Mundi. Oke Bu, kalau boleh tahu update terbaru dari kasusnya Lesti seperti apa nih? Ya baik, terima kasih rekan-rekan, mohon izin ya untuk kemarin juga kita sudah memeriksa ya, minta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Kalau boleh tahu pada saat BAP berapa itu Bu pertanyaan yang diajukan? Ya, jadi kita sudah siapkan 14 pertanyaan. Kemudian kurang lebih juga sama ya, 1 jam kita meminta keterangan, kemudian dijawab semua oleh ART-nya beliau ya. Jadi jelas sudah kita juga meminta keterangan dari ART-nya saudari kita L. ART-nya aja Bu. Ya untuk keterangannya sudah diterima, kemudian sudah dijadikan sebagai barang bukti atau keterangan saksi oleh penyidik. Untuk Rizky Bilar sendiri nih, kelayangan surat keduanya sudah diajukan baru untuk penentuannya benar tanggal 13 Oktober atau bagaimana? Ya, jadi untuk saudara kita R yang diduga sudah dijadwalkan. Namun demikian nanti kita cek kembali ya untuk kejelasannya. Ya biar jelas, biar sama-sama kita jelas hari, tanggal dan jamnya. Ya, Pak penyidik ya, belum nanti kita cek kembali ya. Statusnya masih saksi ya Bu? Iya, untuk sekarang statusnya masih saksi karena kita memang minta keterangan sebagai diduga. Oke, Bu, berarti total saksi ini ada 7 ya Bu? Ya betul, ya 7. Jadi 7 sudah kita mintain keterangan, ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Apakah akan ada saksi tambahan lagi atau bagaimana? Ya tidak menuntut kemungkinan ya Mbak, jadi kita butuh jika memang kejelasan. Tribuners pelawak Sule dan Gilang Jirga turut menyinggung kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini dilakukan lewat adegan sketsa komedi yang diunggah di channel YouTube Sule pada 7 Oktober 2022 silam.
Video tersebut berjudul Gilang Dirga akhirnya buka suara soal kasus Rizky Bilar. Di dalamnya, Sule dan Gilang membahas terkait lelaki yang berselingkuh. Dalam sketsa komedi tersebut, Sule diceritakan sebagai hansip yang memergoki rumah pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kemudian Sule menyebut istilah pria mokondo. Lantas pernyataan tersebut segera ditimpali oleh Gilang Dirga. Gilang Dirga pun menyamakan dengan berita Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus KDRT seusai ketahuan selingkuh. Saat ditayangkan video artikel Lesti Kejora mengalami KDRT dari Rizky Bilar, raut ekspresi Sule tampak terkejut. Lantas Sule menanyakan terkait video tersebut kepada Gilang selaku sahabat dari Lesti dan Bilar. Sementara Gilang membenarkan kasus tersebut sedang menjadi sorotan banyak publik. Gilang pun tidak membenarkan adanya kekerasan meski dalam situasi apapun. Diketahui sebelumnya, viral video yang memperlihatkan Gilang Dirga ikut mengomentari soal KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Sebelum terungkap kasus KDRT tersebut, Gilang Dirga memperingati Lesti Kejora tentang sifat Rizky Bilar. Gilang Dirga pun menyemangati Lesti Kejora seusai terkena KDRT oleh suaminya sendiri. Selain itu, Gilang Dirga juga menuliskan pesan menyentuh untuk sang sahabat melalui Instagram story-nya. Terungkap kondisi Rizky Bilar seusai dirinya dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus dugaan KDRT. Ayah angkat Bilar, Isar Wilendra, membeberkan kondisi sang anak yang mengalami gangguan psikis, sehingga Bilar sedang memperdalam ilmu agama di sebuah tempat. Meski begitu nyatanya, akun Twitter Rizky Bilar justru terciduk netizen, menyukai video tak senonoh. Dari pantauan Tribun Jakarta, akun Twitter Rizky Bilar memiliki lebih dari 80.000 pengikut. Akun Twitter tersebut dibuat sejak tahun 2013. Akun tersebut terlihat tak begitu aktif, namun pada 9 Oktober 2022, akun tersebut tampak menyukai sebuah video. Terciduk, akun tersebut menyukai sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter XTXT dari Bogor. Video tersebut berisikan sepasang muda-mudi yang diduga sedang melakukan tindakan tak senonoh di dalam tenda. Memang video yang diduga terjadi di kawasan Gunung Salak viral di berbagai media sosial. Bukan hanya sekali Rizky Bilar terciduk aktif di media sosial seusai diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar terlihat berani menyemprot mantan manajernya Ricardo Sinaga yang sedang membahas soal menyakiti keluarga sendiri. Sontak aksi Rizky Bilar yang masih aktif di media sosial menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya Bilar sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Selain itu, netizen juga mempertanyakan terkait kondisi Bilar yang mengalami gangguan mental. Pengacara Rizky Bilar, Adek Ervil Manurung, mengatakan kliennya sampai memanggil Ustadz untuk berkonsultasi. Namun aksi Bilar disebut tidak sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukumnya. Sosok Rizky Bilar digosipkan punya masa lalu dengan seorang transgender. Hal ini membuat nama Lucinta Luna terseret. Pasalnya santer dikabarkan masa lalu Rizky Bilar dengan Lucinta Luna. Terbaru muncul isu kedekatan Lucinta Luna dengan Rizky Bilar di masa lalunya. Namun reaksi tak terduga tampak terlihat dari sosok Lucinta Luna. Pasalnya Lucinta Luna terlihat enggan menanggapi isu kedekatannya dengan Rizky Bilar itu. Lucinta Luna hanya melemparkan senyuman kepada awak media ketika dimintai konfirmasi. Sembari terus berjalan, Lucinta Luna mengatakan tidak akan banyak berkomentar terkait isu yang menerpanya. Bahkan Lucinta Luna memilih untuk pergi meninggalkan awak media saat ditanya soal Bilar. Diketahui sebelumnya santer dibicarakan, Bilar pernah berpacaran dengan Lucinta Luna. Kabar ini berawal saat Isa Zega diduga keceplosan membocorkan rahasia tersebut. Saat itu Isa Zega mengatakannya kepada Uya Kuya.
Isa Sega mengaku memiliki manajemen artis, satu yang diorbitkannya adalah Lucinta Luna. Sehingga Isa Sega bisa mengenal Rizky Bilar kala itu. Merasa ada yang salah, Isa Sega lantas meluruskan perkataannya. Tribuners, beredar video rekaman CCTV yang diduga dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Video tersebut sedikit memperlihatkan seorang wanita yang diduga Lesti Kejora bersama anak sematawayangnya Baby L. Dari video yang viral itu tertera tanggal 28 September 2022. Kemudian tertulis waktu yang menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Lantas nampak perempuan yang diduga Lesti itu sedang menggendong bayinya. Ia terlihat seperti bersiap untuk pergi. Tak lama kemudian, Lesti memanggil pengasuh bayi untuk membawa Baby L. Setelah itu, pengasuh langsung membawa Baby L dan pergi. Tak berselang lama, nampak Lesti berkirim pesan melalui ponselnya. Sekira pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, Lesti keluar rumah dan berjalan ke arah mobil yang sedang terparkir di depan gerbang. Kemudian Lesti nampak membuka pintu belakang mobil penyidik sebagai alat bukti. Kemudian para awak media kembali mempertanyakan apakah CCTV yang beredar di media sosial termasuk dalam bukti yang sudah ada di penyidikan. Menjawab rasa penasaran tersebut, Nurma mengaku tidak mengetahuinya. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada, karena mungkin terlihat KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti. Ya, jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Polisi menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober 2022, sehingga pihak yang berwajib meminta Bilar kooperatif memenuhi panggilan kedua terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Pasalnya dalam pemanggilan yang pertama pada pekan lalu, Bilar sempat mangkir dan tak bisa hadir. Permohonan Bilar agar kooperatif disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan. Saat ini, kasus yang dilaporkan Lesti Kejora tersebut sudah berstatus penyidikan. Artinya, dalam perkara tersebut terdapat unsur pidana dan polisi segera akan menetapkan tersangkanya. Namun, Sulpan menyebut pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih membutuhkan keterangan Rizky Bilar selaku terduga pelaku. Terkait penetapan tersangka sepenuhnya menjadi wewenang daripada penyidik. Diketahui sebelumnya polisi membuka peluang langsung menjebloskan artis Rizky Bilar ke penjara. Hal ini terjadi jika Bilar telah menyandang status tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Kombes Endra Sulpan menerangkan Rizky Bilar disangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk pada ancaman tersebut, Bilar terancam 5 tahun hukuman penjara, maka tak menutup kemungkinan Bilar akan dilakukan penahanan. Meski begitu, penahanan merupakan kewenangan dari penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Sulpan mengatakan penahanan dilakukan jika tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi kekerasan yang sama. Di sisi lain, Sulpan menyebut KDRT yang dialami Lesti Kejora berimbas pada kondisi psikologisnya. Bahkan Lesti Kejora harus diungsikan ke suatu tempat dengan pengawasan keluarga. Sebab pihak keluarga tidak berkenan Lesti Kejora tinggal satu atap lagi bersama Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora diketahui telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait kasus KDRT telah dilakukan pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dalam pemeriksaannya, penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepada ART Lesti Kejora.
AKP Nurma menyebutkan bahwa ART tersebut diperiksa selama kurang lebih 1 jam. Sementara sejauh ini sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti. Meski begitu, Nurma menyebut jika pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah saksi baru. Di antara saksi-saksi tersebut tersemat nama Rizky Bilar sebagai terlapor. Hingga saat ini, Bilar masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Namun demikian, polisi belak-belakan soal kemungkinan ditahannya Rizky Bilar. Pasalnya, selain keterangan saksi, penyidik pun telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di kediaman Bilar dan Lesti. Aman semua? Nah, Mundi, turun Mundi. Oke Bu, kalau boleh tahu update terbaru dari kasusnya Lesti seperti apa nih Bu? Ya baik, terima kasih rekan-rekan, mohon izin ya untuk kemarin juga kita sudah memeriksa ya, minta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Kalau boleh tahu pada saat BAP berapa itu Bu pertanyaan yang diajukan? Ya, jadi kita sudah siapkan 14 pertanyaan. Kemudian kurang lebih juga sama ya, 1 jam kita meminta keterangan, kemudian dijawab semua oleh ART-nya beliau ya. Jadi jelas sudah kita juga meminta keterangan dari ART-nya saudari kita L. ART-nya aja Bu. Ya untuk keterangannya sudah diterima, kemudian sudah dijadikan sebagai barang bukti atau keterangan saksi oleh penyidik. Untuk Rizky Bilar sendiri nih, pelayanan surat keduanya sudah diajukan baru untuk penentuannya benar tanggal 13 Oktober atau bagaimana? Ya, jadi untuk saudara kita R yang diduga sudah dijadwalkan. Namun demikian nanti kita cek kembali ya untuk kejelasannya. Ya biar jelas, biar sama-sama kita jelas hari, tanggal dan jamnya ya ke penyidik. Ya, belum nanti kita cek kembali ya. Statusnya masih saksi ya Bu? Iya, untuk sekarang statusnya masih saksi karena kita memang minta keterangan sebagai diduga. Oke, berarti total saksi ini ada 7 ya Bu? Ya betul, ya, 7. Jadi 7 sudah kita mintain keterangan, ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Apakah akan ada saksi tambahan lagi atau bagaimana? Ya tidak menuntut kemungkinan ya Mbak, jadi kita butuh jika memang kejelasan. Tribuners pelawak Sule dan Gilang Dirga turut menyinggung kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini dilakukan lewat adegan sketsa komedi yang diunggah di channel YouTube Sule pada 7 Oktober 2022 silam. Video tersebut berjudul Gilang Dirga akhirnya buka suara soal kasus Rizky Bilar. Di dalamnya, Sule dan Gilang membahas terkait lelaki yang berselingkuh. Dalam sketsa komedi tersebut, Sule diceritakan sebagai hansip yang memergoki rumah pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kemudian, Sule menyebut istilah pria mokondo. Lantas pernyataan tersebut segera ditimpali oleh Gilang Dirga. Gilang Dirga pun menyamakan dengan berita Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus KDRT seusai ketahuan selingkuh. Saat ditayangkan video artikel Lesti Kejora mengalami KDRT dari Rizky Bilar, raut ekspresi Sule tampak terkejut. Lantas Sule menanyakan terkait video tersebut kepada Gilang selaku sahabat dari Lesti dan Bilar. Sementara Gilang membenarkan kasus tersebut sedang menjadi sorotan banyak publik. Gilang pun tidak membenarkan adanya kekerasan meski dalam situasi apapun. Diketahui sebelumnya, viral video yang memperlihatkan Gilang Dirga ikut mengomentari soal KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Sebelum terungkap kasus KDRT tersebut, Gilang Dirga memperingati Lesti Kejora tentang sifat Rizky Bilar. Gilang Dirga pun menyemangati Lesti Kejora seusai terkena KDRT oleh suaminya sendiri. Selain itu, Gilang Dirga juga menuliskan pesan menyentuh untuk sang sahabat melalui Instagram story-nya.
Terungkap kondisi Rizky Bilar seusai dirinya dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus dugaan KDRT. Ayah angkat Bilar, Isar Wilendra, membeberkan kondisi sang anak yang mengalami gangguan psikis, sehingga Bilar sedang memperdalam ilmu agama di sebuah tempat. Meski begitu nyatanya, akun Twitter Rizky Bilar justru terciduk netizen, menyukai video tak senonoh. Dari pantauan Tribun Jakarta, akun Twitter Rizky Bilar memiliki lebih dari 80.000 pengikut. Akun Twitter tersebut dibuat sejak tahun 2013. Akun tersebut terlihat tak begitu aktif, namun pada 9 Oktober 2022, akun tersebut tampak menyukai sebuah video. Terciduk, akun tersebut menyukai sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter XTXT dari Bogor. Video tersebut berisikan sepasang muda-mudi yang diduga sedang melakukan tindakan tak senonoh di dalam tenda. Memang video yang diduga terjadi di kawasan Gunung Salak viral di berbagai media sosial. Bukan hanya sekali Rizky Bilar terciduk aktif di media sosial seusai diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar terlihat berani menyemprot mantan manajernya Ricardo Sinaga yang sedang membahas soal menyakiti keluarga sendiri. Sontak aksi Rizky Bilar yang masih aktif di media sosial menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya Bilar sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Selain itu, netizen juga mempertanyakan terkait kondisi Bilar yang mengalami gangguan mental. Pengacara Rizky Bilar, Adek Ervil Manurung, mengatakan kliennya sampai memanggil ustadz untuk berkonsultasi. Namun aksi Bilar disebut tidak sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukumnya. Sosok Rizky Bilar digosipkan punya masa lalu dengan seorang transgender. Hal ini membuat nama Lucinta Luna terseret. Pasalnya santer dikabarkan masa lalu Rizky Bilar dengan Lucinta Luna. Terbaru muncul isu kedekatan Lucinta Luna dengan Rizky Bilar di masa lalunya. Namun reaksi tak terduga tampak terlihat dari sosok Lucinta Luna. Pasalnya Lucinta Luna terlihat enggan menanggapi isu kedekatannya dengan Rizky Bilar itu. Lucinta Luna hanya melemparkan senyuman kepada awak media ketika dimintai konfirmasi. Sembari terus berjalan, Lucinta Luna mengatakan tidak akan banyak berkomentar terkait isu yang menerpanya. Bahkan Lucinta Luna memilih untuk pergi meninggalkan awak media saat ditanya soal Bilar. Diketahui sebelumnya santer dibicarakan, Bilar pernah berpacaran dengan Lucinta Luna. Kabar ini berawal saat Isa Zega diduga keceplosan membocorkan rahasia tersebut. Saat itu Isa Zega mengatakannya kepada Uya Kuya. Isa Zega mengaku memiliki manajemen artis, satu yang diorbitkannya adalah Lucinta Luna. Sehingga Isa Zega bisa mengenal Rizky Bilar kala itu. Merasa ada yang salah, Isa Zega lantas meluruskan perkataannya. Tribuners, beredar video rekaman CCTV yang diduga dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Video tersebut sedikit memperlihatkan seorang wanita yang diduga Lesti Kejora bersama anak sematawayangnya Baby L. Dari video yang viral itu tertera tanggal 28 September 2022. Kemudian tertulis waktu yang menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Lantas nampak perempuan yang diduga Lesti itu sedang menggendong bayinya. Ia terlihat seperti bersiap untuk pergi. Tak lama kemudian Lesti memanggil pengasuh bayi untuk membawa Baby L. Setelah itu pengasuh langsung membawa Baby L dan pergi. Tak berselang lama nampak Lesti berkirim pesan melalui ponselnya. Sekira pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, Lesti keluar rumah dan berjalan ke arah mobil yang sedang terparkir di depan gerbang. Kemudian Lesti nampak membuka pintu belakang mobil. Sementara nampak pula pengasuh yang sedang menggendong Baby L. Setelah menutup pintu belakang, ia membuka pintu depan mobil dan duduk di bagian pengemudi. Beberapa orang pria juga terlihat ikut masuk ke dalam mobil, namun memang tidak jelas siapa pria tersebut. Video yang viral tersebut menuai banyak kritikan, pasalnya warganet menilai video CCTV itu dijadikan alat untuk menuduh Lesti Kejora berbohong mengalami KDRT. Selesai video tersebut ramai di media sosial, pihak yang berwajib memberikan komentar. Penjelasan itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Pihaknya menjawab soal sebuah video yang disebut sebagai rekaman CCTV dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat pertama kali diperlihatkan video tersebut, Nurma memang tidak membantah dan juga tidak membenarkan video tersebut.
Ia hanya mengatakan rekaman CCTV rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang merupakan TKP dugaan KDRT ada di tangan penyidik sebagai alat bukti. Kemudian para awak media kembali mempertanyakan apakah CCTV yang beredar di media sosial termasuk dalam bukti yang sudah ada di penyidikan. Menjawab rasa penasaran tersebut, Nurma mengaku tidak mengetahuinya. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada karena mungkin terlihat KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar itu. Sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti. Ya, jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Polisi menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober 2022, sehingga pihak yang berwajib meminta Bilar kooperatif memenuhi panggilan kedua terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Pasalnya dalam pemanggilan yang pertama pada pekan lalu, Bilar sempat mangkir dan tak bisa hadir. Permohonan Bilar agar kooperatif disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan. Saat ini kasus yang dilaporkan Lesti Kejora tersebut sudah berstatus penyidikan. Artinya dalam perkara tersebut terdapat unsur pidana dan polisi segera akan menetapkan tersangkanya. Namun Sulpan menyebut pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih membutuhkan keterangan Rizky Bilar selaku terduga pelaku. Terkait penetapan tersangka sepenuhnya menjadi wewenang daripada penyidik. Diketahui sebelumnya polisi membuka peluang langsung menjebloskan artis Rizky Bilar ke penjara. Hal ini terjadi jika Bilar telah menyandang status tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Kombes Endra Sulpan menerangkan Rizky Bilar disangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk pada ancaman tersebut, Bilar terancam 5 tahun hukuman penjara, maka tak menutup kemungkinan Bilar akan dilakukan penahanan. Meski begitu, penahanan merupakan kewenangan dari penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Sulpan mengatakan penahanan dilakukan jika tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi kekerasan yang sama. Di sisi lain, Sulpan menyebut KDRT yang dialami Lesti Kejora berimbas pada kondisi psikologisnya. Bahkan Lesti Kejora harus diungsikan ke suatu tempat dengan pengawasan keluarga. Sebab pihak keluarga tidak berkenan Lesti Kejora tinggal satu atap lagi bersama Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora diketahui telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait kasus KDRT telah dilakukan pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasih-Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dalam pemeriksaannya, penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepada ART Lesti Kejora. AKP Nurma menyebutkan bahwa ART tersebut diperiksa selama kurang lebih 1 jam. Sementara sejauh ini sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti. Meski begitu, Nurma menyebut jika pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah saksi baru. Di antara saksi-saksi tersebut tersemat nama Rizky Bilar sebagai terlapor. Hingga saat ini, Bilar masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Namun demikian, polisi belak-belakan soal kemungkinan ditahannya Rizky Bilar. Pasalnya, selain keterangan saksi, penyidik pun telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di kediaman Bilar dan Lesti. Aman semua? Nah, Mundi, turun Mundi. Oke Bu, kalau boleh tahu update terbaru dari kasusnya Lesti seperti apa nih? Ya baik, terima kasih rekan-rekan, mohon izin ya untuk
kemarin juga kita sudah memeriksa ya, minta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Kalau boleh tahu pada saat BAP berapa itu Bu pertanyaan yang diajukan? Ya, jadi kita sudah siapkan 14 pertanyaan. Kemudian kurang lebih juga sama ya, 1 jam kita meminta keterangan, kemudian dijawab semua oleh ART-nya beliau ya. Jadi jelas sudah kita juga meminta keterangan dari ART-nya saudari kita L. ART-nya aja Bu. Ya, untuk keterangannya sudah diterima, kemudian sudah dijadikan sebagai barang bukti atau keterangan saksi oleh penyidik. Untuk Rizky Bilar sendiri nih, pelayanan surat keduanya sudah diajukan Babu untuk penangguhannya benar tanggal 13 Oktober atau bagaimana? Ya, jadi untuk saudara kita R yang diduga sudah dijadwalkan. Namun demikian nanti kita cek kembali ya untuk kejelasannya. Ya biar jelas, biar sama-sama kita jelas hari, tanggal dan jamnya ya. Penyidik ya, belum nanti kita cek kembali ya. Statusnya masih saksi ya Bu? Iya, untuk sekarang statusnya masih saksi karena kita memang minta keterangan sebagai diduga. Oke, berarti total saksi ini ada 7 ya Bu? Ya betul, ya 7. Jadi 7 sudah kita mintain keterangan, ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Apakah akan ada saksi tambahan lagi atau bagaimana? Ya tidak menuntut kemungkinan ya Mbak, jadi kita butuh jika memang kejelasan. Tribuners pelawak Sule dan Gilang Jirga turut menyinggung kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini dilakukan lewat adegan sketsa komedi yang diunggah di channel YouTube Sule pada 7 Oktober 2022 silam. Video tersebut berjudul Gilang Dirga akhirnya buka suara soal kasus Rizky Bilar. Di dalamnya, Sule dan Gilang membahas terkait lelaki yang berselingkuh. Dalam sketsa komedi tersebut, Sule diceritakan sebagai hansip yang memergoki rumah pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kemudian, Sule menyebut istilah pria mokondo. Lantas pernyataan tersebut segera ditimpali oleh Gilang Dirga. Gilang Dirga pun menyamakan dengan berita Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus KDRT seusai ketahuan selingkuh. Saat ditayangkan video artikel Lesti Kejora mengalami KDRT dari Rizky Bilar, raut ekspresi Sule tampak terkejut. Lantas Sule menanyakan terkait video tersebut kepada Gilang selaku sahabat dari Lesti dan Bilar. Sementara Gilang membenarkan kasus tersebut sedang menjadi sorotan banyak publik. Gilang pun tidak membenarkan adanya kekerasan meski dalam situasi apapun. Diketahui sebelumnya, viral video yang memperlihatkan Gilang Dirga ikut mengomentari soal KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Sebelum terungkap kasus KDRT tersebut, Gilang Dirga memperingati Lesti Kejora tentang sifat Rizky Bilar. Gilang Dirga pun menyemangati Lesti Kejora seusai terkena KDRT oleh suaminya sendiri. Selain itu, Gilang Dirga juga menuliskan pesan menyentuh untuk sang sahabat melalui Instagram story-nya. Terungkap kondisi Rizky Bilar seusai dirinya dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus dugaan KDRT. Ayah angkat Bilar, Isar Wilendra, membeberkan kondisi sang anak yang mengalami gangguan psikis, sehingga Bilar sedang memperdalam ilmu agama di sebuah tempat. Meski begitu nyatanya, akun Twitter Rizky Bilar justru terciduk netizen, menyukai video tak senonoh. Dari pantauan Tribun Jakarta, akun Twitter Rizky Bilar memiliki lebih dari 80.000 pengikut. Akun Twitter tersebut dibuat sejak tahun 2013. Akun tersebut terlihat tak begitu aktif.
Namun pada 9 Oktober 2022, akun tersebut tampak menyukai sebuah video. Terciduk, akun tersebut menyukai sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter XTXT dari Bogor. Video tersebut berisikan sepasang muda-mudi yang diduga sedang melakukan tindakan tak senonoh di dalam tenda. Memang video yang diduga terjadi di kawasan Gunung Salak viral di berbagai media sosial. Bukan hanya sekali Rizky Bilar terciduk aktif di media sosial seusai diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar terlihat berani menyemprot mantan manajernya Ricardo Sinaga yang sedang membahas soal menyakiti keluarga sendiri. Sontak aksi Rizky Bilar yang masih aktif di media sosial menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya Bilar sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Selain itu, netizen juga mempertanyakan terkait kondisi Bilar yang mengalami gangguan mental. Pengacara Rizky Bilar, Adek Ervil Manurung mengatakan kliennya sampai memanggil Ustadz untuk berkonsultasi. Namun aksi Bilar disebut tidak sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukumnya. Sosok Rizky Bilar digosipkan punya masa lalu dengan seorang transgender. Hal ini membuat nama Lucinta Luna terseret. Pasalnya santer dikabarkan masa lalu Rizky Bilar dengan Lucinta Luna. Terbaru muncul isu kedekatan Lucinta Luna dengan Rizky Bilar di masa lalunya. Namun reaksi tak terduga tampak terlihat dari sosok Lucinta Luna. Pasalnya Lucinta Luna terlihat enggan menanggapi isu kedekatannya dengan Rizky Bilar itu. Lucinta Luna hanya melemparkan senyuman kepada awak media ketika dimintai konfirmasi. Sembari terus berjalan, Lucinta Luna mengatakan tidak akan banyak berkomentar terkait isu yang menerpanya. Bahkan Lucinta Luna memilih untuk pergi meninggalkan awak media saat ditanya soal Bilar. Diketahui sebelumnya santer dibicarakan, Bilar pernah berpacaran dengan Lucinta Luna. Kabar ini berawal saat Isa Zega diduga keceplosan membocorkan rahasia tersebut. Saat itu Isa Zega mengatakannya kepada Uya Kuya. Isa Zega mengaku memiliki manajemen artis, satu yang diorbitkannya adalah Lucinta Luna. Sehingga Isa Zega bisa mengenal Rizky Bilar kala itu. Merasa ada yang salah, Isa Zega lantas meluruskan perkataannya. Tribuners, beredar video rekaman CCTV yang diduga dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Video tersebut sedikit memperlihatkan seorang wanita yang diduga Lesti Kejora bersama anak sematawayangnya BBL. Dari video yang viral itu tertera tanggal 28 September 2022. Kemudian tertulis waktu yang menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Lantas nampak perempuan yang diduga Lesti itu sedang menggendong bayinya. Ia terlihat seperti bersiap untuk pergi. Tak lama kemudian Lesti memanggil pengasuh bayi untuk membawa BBL. Setelah itu pengasuh langsung membawa BBL dan pergi. Tak berselang lama nampak Lesti berkirim pesan melalui ponselnya. Sekira pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, Lesti keluar rumah dan berjalan ke arah mobil yang sedang terparkir di depan gerbang. Kemudian Lesti nampak membuka pintu belakang mobil. Sementara nampak pula pengasuh yang sedang menggendong BBL. Setelah menutup pintu belakang, ia membuka pintu depan mobil dan duduk di bagian pengemudi. Beberapa orang pria juga terlihat ikut masuk ke dalam mobil, namun memang tidak jelas siapa pria tersebut. Video yang viral tersebut menuai banyak kritikan, pasalnya warganet menilai video CCTV itu dijadikan alat untuk menuduh Lesti Kejora berbohong mengalami KDRT. Seusai video tersebut ramai di media sosial, pihak yang berwajib memberikan komentar. Penjelasan itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Pihaknya menjawab soal sebuah video yang disebut sebagai rekaman CCTV dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat pertama kali diperlihatkan video tersebut, Nurma memang tidak membantah dan juga tidak membenarkan video tersebut. Ia hanya mengatakan rekaman CCTV rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang merupakan TKP dugaan KDRT ada di tangan penyidik sebagai alat bukti. Kemudian para awak media kembali mempertanyakan apakah CCTV yang beredar di media sosial termasuk dalam bukti yang sudah ada di penyidikan. Menjawab rasa penasaran tersebut, Nurma mengaku tidak mengetahuinya. Tapi bu CCTV-nya itu kan kemarin ada karena mungkin terlihat
KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti. Ya, jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Polisi menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober 2022, sehingga pihak yang berwajib meminta Bilar kooperatif memenuhi panggilan kedua terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Pasalnya dalam pemanggilan yang pertama pada pekan lalu, Bilar sempat mangkir dan tak bisa hadir. Permohonan Bilar agar kooperatif disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan. Saat ini kasus yang dilaporkan Lesti Kejora tersebut sudah berstatus penyidikan. Artinya dalam perkara tersebut terdapat unsur pidana dan polisi segera akan menetapkan tersangkanya. Namun Sulpan menyebut pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih membutuhkan keterangan Rizky Bilar selaku terduga pelaku. Terkait penetapan tersangka sepenuhnya menjadi wewenang daripada penyidik. Diketahui sebelumnya polisi membuka peluang langsung menjebloskan artis Rizky Bilar ke penjara. Hal ini terjadi jika Bilar telah menyandang status tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Kombes Endra Sulpan menerangkan Rizky Bilar disangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk pada ancaman tersebut, Bilar terancam 5 tahun hukuman penjara, maka tak menutup kemungkinan Bilar akan dilakukan penahanan. Meski begitu, penahanan merupakan kewenangan dari penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Sulpan mengatakan penahanan dilakukan jika tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi kekerasan yang sama. Di sisi lain, Sulpan menyebut KDRT yang dialami Lesti Kejora berimbas pada kondisi psikologisnya. Bahkan Lesti Kejora harus diungsikan ke suatu tempat dengan pengawasan keluarga. Sebab pihak keluarga tidak berkenan Lesti Kejora tinggal satu atap lagi bersama Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora diketahui telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait kasus KDRT telah dilakukan pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dalam pemeriksaannya, penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepada ART Lesti Kejora. AKP Nurma menyebutkan bahwa ART tersebut diperiksa selama kurang lebih 1 jam. Sementara sejauh ini sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti. Meski begitu, Nurma menyebut jika pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah saksi baru. Di antara saksi-saksi tersebut tersemat nama Rizky Bilar sebagai terlapor. Hingga saat ini, Bilar masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Namun demikian, polisi belak-belakan soal kemungkinan ditahannya Rizky Bilar. Pasalnya, selain keterangan saksi, penyidik pun telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di kediaman Bilar dan Lesti. Mana semua? Nah, turun di. Oke Bu, kalau boleh tahu. Minta keterangan dari ART-nya saudari kita L. ART-nya aja Bu. Ya, untuk keterangannya sudah diterima, kemudian sudah dijadikan sebagai barang bukti atau keterangan saksi oleh penyidik. Untuk Rizky Bilar sendiri, pelayanan surat keduanya sudah diajukan baru untuk penangguhannya benar tanggal 13 Oktober atau bagaimana? Ya, jadi untuk saudara kita R yang diduga sudah dijadwalkan. Namun demikian nanti kita cek kembali ya untuk kejelasannya. Ya biar jelas, biar sama-sama kita jelas hari, tanggal, dan jamnya.
ya. Penyidik Dulu ya, belum nanti kita cek kembali ya. Statusnya masih saksi ya, Bu? Iya, untuk sekarang statusnya masih saksi karena kita memang minta keterangan sebagai diduga. Oke, Bu. Berarti total saksi ini ada 7 ya, Bu? Ya betul, ya 7. Jadi 7 sudah kita mintain keterangan, ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Apakah akan ada saksi tambahan lagi atau bagaimana? Ya tidak menuntut kemungkinan ya Mbak. Jadi kita butuh jika memang kejelasan. Tribuners pelawak Sule dan Gilang Jirga turut menyinggung kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini dilakukan lewat adegan sketsa komedi yang diunggah di channel YouTube Sule pada 7 Oktober 2022 silam. Video tersebut berjudul Gilang Dirga akhirnya buka suara soal kasus Rizky Bilar. Di dalamnya, Sule dan Gilang membahas terkait lelaki yang berselingkuh. Dalam sketsa komedi tersebut, Sule diceritakan sebagai hansip yang memergoki rumah pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kemudian Sule menyebut istilah pria mokondo. Lantas pernyataan tersebut segera ditimpali oleh Gilang Dirga. Gilang Dirga pun menyamakan dengan berita Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus KDRT seusai ketahuan selingkuh. Saat ditayangkan video artikel Lesti Kejora mengalami KDRT dari Rizky Bilar, raut ekspresi Sule tampak terkejut. Lantas Sule menanyakan terkait video tersebut kepada Gilang selaku sahabat dari Lesti dan Bilar. Sementara Gilang membenarkan kasus tersebut sedang menjadi sorotan banyak publik. Gilang pun tidak membenarkan adanya kekerasan meski dalam situasi apapun. Diketahui sebelumnya, viral video yang memperlihatkan Gilang Dirga ikut mengomentari soal KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Sebelum terungkap kasus KDRT tersebut, Gilang Dirga memperingati Lesti Kejora tentang sifat Rizky Bilar. Gilang Dirga pun menyemangati Lesti Kejora seusai terkena KDRT oleh suaminya sendiri. Selain itu, Gilang Dirga juga menuliskan pesan menyentuh untuk sang sahabat melalui Instagram story-nya. Terungkap kondisi Rizky Bilar seusai dirinya dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus dugaan KDRT. Ayah angkat Bilar, Isar Wilendra, membeberkan kondisi sang anak yang mengalami gangguan psikis, sehingga Bilar sedang memperdalam ilmu agama di sebuah tempat. Meski begitu nyatanya, akun Twitter Rizky Bilar justru terciduk netizen, menyukai video tak senonoh. Dari pantauan Tribun Jakarta, akun Twitter Rizky Bilar memiliki lebih dari 80.000 pengikut. Akun Twitter tersebut dibuat sejak tahun 2013. Akun tersebut terlihat tak begitu aktif, namun pada 9 Oktober 2022, akun tersebut tampak menyukai sebuah video. Terciduk, akun tersebut menyukai sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter XTXT dari Bogor. Video tersebut berisikan sepasang muda-mudi yang diduga sedang melakukan tindakan tak senonoh di dalam tenda. Memang video yang diduga terjadi di kawasan Gunung Salak viral di berbagai media sosial. Bukan hanya sekali Rizky Bilar terciduk aktif di media sosial seusai diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar terlihat berani menyemprot mantan manajernya Ricardo Sinaga yang sedang membahas soal menyakiti keluarga sendiri. Sontak aksi Rizky Bilar yang masih aktif di media sosial menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya Bilar sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Selain itu, netizen juga mempertanyakan terkait kondisi Bilar dengan Rizky Bilar di masa lalunya. Namun reaksi tak terduga tampak terlihat dari sosok Lucinta Luna. Pasalnya Lucinta Luna terlihat enggan menanggapi isu kedekatannya dengan Rizky Bilar itu. Lucinta Luna hanya melemparkan senyuman kepada awak media ketika dimintai konfirmasi. Sembari terus berjalan, Lucinta Luna mengatakan tidak akan banyak berkomentar terkait isu yang menerpanya. Bahkan Lucinta Luna memilih untuk pergi meninggalkan awak media saat ditanya soal Bilar.
Diketahui sebelumnya, santer dibicarakan, Bilar pernah berpacaran dengan Lucinta Luna. Kabar ini berawal saat Isa Zega diduga keceplosan membocorkan rahasia tersebut. Saat itu, Isa Zega mengatakannya kepada Uya Kuya. Isa Zega mengaku memiliki manajemen artis, satu yang diorbitkannya adalah Lucinta Luna. Sehingga Isa Zega bisa mengenal Rizky Bilar kala itu. Merasa ada yang salah, Isa Zega lantas meluruskan perkataannya. Tribuners, beredar video rekaman CCTV yang diduga dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Video tersebut sedikit memperlihatkan seorang wanita yang diduga Lesti Kejora bersama anak sematawayangnya Baby L. Dari video yang viral itu tertera tanggal 28 September 2022. Kemudian tertulis waktu yang menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Lantas nampak perempuan yang diduga Lesti itu sedang menggendong bayinya. Ia terlihat seperti bersiap untuk pergi. Tak lama kemudian Lesti memanggil pengasuh bayi untuk membawa Baby L. Setelah itu pengasuh langsung membawa Baby L dan pergi. Tak berselang lama nampak Lesti berkirim pesan melalui ponselnya. Sekira pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, Lesti keluar rumah dan berjalan ke arah mobil yang sedang terparkir di depan gerbang. Kemudian Lesti nampak membuka pintu belakang mobil. Sementara nampak pula pengasuh yang sedang menggendong Baby L. Setelah menutup pintu belakang, ia membuka pintu depan mobil dan duduk di bagian pengemudi. Beberapa orang pria juga terlihat ikut masuk ke dalam mobil, namun memang tidak jelas siapa pria tersebut. Video yang viral tersebut menuai banyak kritikan, pasalnya warganet menilai video CCTV itu dijadikan alat untuk menuduh Lesti Kejora berbohong mengalami KDRT. Selesai video tersebut ramai di media sosial, pihak yang berwajib memberikan komentar. Penjelasan itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Pihaknya menjawab soal sebuah video yang disebut sebagai rekaman CCTV dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat pertama kali diperlihatkan video tersebut, Nurma memang tidak membantah dan juga tidak membenarkan video tersebut. Ia hanya mengatakan rekaman CCTV rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang merupakan TKP dugaan KDRT ada di tangan penyidik sebagai alat bukti. Kemudian para awak media kembali mempertanyakan apakah CCTV yang beredar di media sosial termasuk dalam bukti yang sudah ada di penyidikan. Menjawab rasa penasaran tersebut, Nurma mengaku tidak mengetahuinya. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada, karena mungkin terlihat KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti. Ya, jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Polisi menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober 2022, sehingga pihak yang berwajib meminta Bilar kooperatif memenuhi panggilan kedua terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Pasalnya dalam pemanggilan yang pertama pada pekan lalu, Bilar sempat mangkir dan tak bisa hadir. Permohonan Bilar agar kooperatif disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan. Saat ini kasus yang dilaporkan Lesti Kejora tersebut sudah berstatus penyidikan. Artinya dalam perkara tersebut terdapat unsur pidana dan polisi segera akan menetapkan tersangkanya. Namun Sulpan menyebut pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih membutuhkan keterangan Rizky Bilar selaku terduga pelaku. Terkait penetapan tersangka sepenuhnya menjadi wewenang daripada penyidik. Diketahui sebelumnya polisi membuka peluang langsung menjebloskan artis Rizky Bilar ke penjara. Hal ini terjadi jika Bilar telah menyandang status tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Kombes Endra Sulpan menerangkan Rizky Bilar disangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Merujuk pada ancaman tersebut, Bilar terancam 5 tahun hukuman penjara, maka tak menutup kemungkinan Bilar akan dilakukan penahanan. Meski begitu, penahanan merupakan kewenangan dari penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Sulpan mengatakan penahanan dilakukan jika tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi kekerasan yang sama. Di sisi lain, Sultan menyebut KDRT yang dialami Lesti Kejora berimbas pada kondisi psikologisnya. Bahkan Lesti Kejora harus diungsikan ke suatu tempat dengan pengawasan keluarga. Sebab pihak keluarga tidak berkenan Lesti Kejora tinggal satu atap lagi bersama Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora diketahui telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait kasus KDRT telah dilakukan pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dalam pemeriksaannya, penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepada ART Lesti Kejora. AKP Nurma menyebutkan bahwa ART tersebut diperiksa selama kurang lebih 1 jam. Sementara sejauh ini sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti. Meski begitu, Nurma menyebut jika pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah saksi baru. Di antara saksi-saksi tersebut tersemat nama Rizky Bilar sebagai terlapor. Hingga saat ini, Bilar masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Namun demikian, polisi belak-belakan soal kemungkinan ditahannya Rizky Bilar. Pasalnya, selain keterangan saksi, penyidik pun telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di kediaman Bilar dan Lesti. Aman semua? Nah, Mundi, turun Mundi. Oke Bu, kalau boleh tahu update terbaru dari kasusnya Lesti seperti apa nih Bu? Ya baik, terima kasih rekan-rekan, mohon izin ya untuk kemarin juga kita sudah memeriksa ya, minta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Kalau boleh tahu pada saat BAP berapa itu Bu pertanyaan yang diajukan? Ya, jadi kita sudah siapkan 14 pertanyaan. Kemudian kurang lebih juga sama ya, 1 jam kita meminta keterangan, kemudian dijawab semua oleh ART-nya beliau ya. Jadi jelas ya, sudah kita juga meminta keterangan dari ART-nya saudari kita L. ART-nya aja Bu. Ya, untuk keterangannya sudah diterima, kemudian sudah dijadikan sebagai barang bukti atau keterangan saksi oleh penyidik. Untuk Rizky Bilar sendiri, pelayangan surat keduanya sudah diajukan baru untuk penangguhannya benar tanggal 13 Oktober atau bagaimana? Ya, jadi untuk saudara kita R yang diduga sudah dijadwalkan. Namun demikian nanti kita cek kembali ya untuk kejelasannya. Ya biar jelas, biar sama-sama kita jelas hari, tanggal dan jamnya ya. Ke penyidik. Ya, belum nanti kita cek kembali ya. Statusnya masih saksi ya Bu? Iya, untuk sekarang statusnya masih saksi karena kita memang minta keterangan sebagai diduga. Oke, berarti total saksi ini ada 7 ya Bu? Ya betul, ya 7. Jadi 7 sudah kita mintain keterangan, ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Apakah akan ada saksi tambahan lagi atau bagaimana? Ya tidak menuntut kemungkinan ya Mbak, jadi kita butuh jika memang kejelasan. Tribuners pelawak Sule dan Gilang Jirga turut menyinggung kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini dilakukan lewat adegan sketsa komedi yang diunggah di channel YouTube Sule pada 7 Oktober 2022 silam. Video tersebut berjudul Gilang Dirga akhirnya buka suara soal kasus Rizky Bilar. Di dalamnya, Sule dan Gilang membahas terkait lelaki yang berselingkuh. Dalam sketsa komedi tersebut, Sule diceritakan sebagai hansip yang memergoki rumah pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kemudian, Sule menyebut istilah pria mokondo. Lantas pernyataan tersebut segera ditimpali oleh Gilang Dirga. Gilang Dirga pun menyamakan dengan berita Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus KDRT seusai ketahuan selingkuh.
Saat ditayangkan video artikel Lesti Kejora mengalami KDRT dari Rizky Bilar, raut ekspresi Sule tampak terkejut. Lantas Sule menanyakan terkait video tersebut kepada Gilang, selaku sahabat dari Lesti dan Bilar. Sementara Gilang membenarkan kasus tersebut sedang menjadi sorotan banyak publik. Gilang pun tidak membenarkan adanya kekerasan meski dalam situasi apapun. Diketahui sebelumnya, viral video yang memperlihatkan Gilang Dirga ikut mengomentari soal KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Sebelum terungkap kasus KDRT tersebut, Gilang Dirga memperingati Lesti Kejora tentang sifat Rizky Bilar. Gilang Dirga pun menyemangati Lesti Kejora seusai terkena KDRT oleh suaminya sendiri. Selain itu, Gilang Dirga juga menuliskan pesan menyentuh untuk sang sahabat melalui Instagram story-nya. Terungkap kondisi Rizky Bilar seusai dirinya dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus dugaan KDRT. Ayah angkat Bilar, Isar Wilendra, membeberkan kondisi sang anak yang mengalami gangguan psikis, sehingga Bilar sedang memperdalam ilmu agama di sebuah tempat. Meski begitu nyatanya, akun Twitter Rizky Bilar justru terciduk netizen, menyukai video tak senonoh. Dari pantauan Tribun Jakarta, akun Twitter Rizky Bilar memiliki lebih dari 80.000 pengikut. Akun Twitter tersebut dibuat sejak tahun 2013. Akun tersebut terlihat tak begitu aktif, namun pada 9 Oktober 2022, akun tersebut tampak menyukai sebuah video. Terciduk, akun tersebut menyukai sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter XTXT dari Bogor. Video tersebut berisikan sepasang muda-mudi yang diduga sedang melakukan tindakan tak senonoh di dalam tenda. Memang video yang diduga terjadi di kawasan Gunung Salak viral di berbagai media sosial. Bukan hanya sekali Rizky Bilar terciduk aktif di media sosial seusai diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar terlihat berani menyemprot mantan manajernya Ricardo Sinaga yang sedang membahas soal menyakiti keluarga sendiri. Sontak aksi Rizky Bilar yang masih aktif di media sosial menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya Bilar sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Selain itu, netizen juga mempertanyakan terkait kondisi Bilar yang mengalami gangguan mental. Pengacara Rizky Bilar, Adek Ervil Manurung, mengatakan kliennya sampai memanggil ustadz untuk berkonsultasi. Namun aksi Bilar disebut tidak sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukumnya. Sosok Rizky Bilar digosipkan punya masa lalu dengan seorang transgender. Hal ini membuat nama Lucinta Luna terseret. Pasalnya santer dikabarkan masa lalu Rizky Bilar dengan Lucinta Luna. Terbaru muncul isu kedekatan Lucinta Luna dengan Rizky Bilar di masa lalunya. Namun reaksi tak terduga tampak terlihat dari sosok Lucinta Luna. Pasalnya Lucinta Luna terlihat enggan menanggapi isu kedekatannya dengan Rizky Bilar itu. Lucinta Luna hanya melemparkan senyuman kepada awak media ketika dimintai konfirmasi. Sembari terus berjalan, Lucinta Luna mengatakan tidak akan banyak berkomentar terkait isu yang menerpanya. Bahkan Lucinta Luna memilih untuk pergi meninggalkan awak media saat ditanya soal Bilar. Diketahui sebelumnya santer dibicarakan, Bilar pernah berpacaran dengan Lucinta Luna. Kabar ini berawal saat Isa Zega diduga keceplosan membocorkan rahasia tersebut. Saat itu Isa Zega mengatakannya kepada Uya Kuya. Isa Zega mengaku memiliki manajemen artis, satu yang diorbitkannya adalah Lucinta Luna. Sehingga Isa Zega bisa mengenal Rizky Bilar kala itu. Merasa ada yang salah, Isa Zega lantas meluruskan perkataannya. Tribuners, beredar video rekaman CCTV yang diduga dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Video tersebut sedikit memperlihatkan seorang wanita yang diduga Lesti Kejora bersama anak semata wayangnya Baby L. Dari video yang viral itu tertera tanggal 28 September 2022.
Kemudian tertulis waktu yang menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Lantas nampak perempuan yang diduga Lesti itu sedang menggendong bayinya. Ia terlihat seperti bersiap untuk pergi. Tak lama kemudian, Lesti memanggil pengasuh bayi untuk membawa baby L. Setelah itu, pengasuh langsung membawa baby L dan pergi. Tak berselang lama, nampak Lesti berkirim pesan melalui ponselnya. Sekira pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, Lesti keluar rumah dan berjalan ke arah mobil yang sedang terparkir di depan gerbang. Kemudian Lesti nampak membuka pintu belakang mobil. Sementara nampak pula pengasuh yang sedang menggendong baby L. Setelah menutup pintu belakang, ia membuka pintu depan mobil dan duduk di bagian pengemudi. Beberapa orang pria juga terlihat ikut masuk ke dalam mobil, namun memang tidak jelas siapa pria tersebut. Video yang viral tersebut menuai banyak kritikan, pasalnya warganet menilai video CCTV itu dijadikan alat untuk menuduh Lesti Kejora berbohong mengalami KDRT. Selesai video tersebut ramai di media sosial, pihak yang berwajib memberikan komentar. Penjelasan itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Pihaknya menjawab soal sebuah video yang disebut sebagai rekaman CCTV dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat pertama kali diperlihatkan video tersebut, Nurma memang tidak membantah dan juga tidak membenarkan video tersebut. Ia hanya mengatakan rekaman CCTV rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang merupakan TKP dugaan KDRT ada di tangan penyidik sebagai alat bukti. Kemudian para awak media kembali mempertanyakan apakah CCTV yang beredar di media sosial termasuk dalam bukti yang sudah ada di penyidikan. Menjawab rasa penasaran tersebut, Nurma mengaku tidak mengetahuinya. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada, karena mungkin terlihat KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar itu. Sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti. Ya, jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Polisi menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober 2022, sehingga pihak yang berwajib meminta Bilar kooperatif memenuhi panggilan kedua terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Pasalnya dalam pemanggilan yang pertama pada pekan lalu, Bilar sempat mangkir dan tak bisa hadir. Permohonan Bilar agar kooperatif disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan. Saat ini, kasus yang dilaporkan Lesti Kejora tersebut sudah berstatus penyidikan. Artinya, dalam perkara tersebut terdapat unsur pidana dan polisi segera akan menetapkan tersangkanya. Namun Sulpan menyebut pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih membutuhkan keterangan Rizky Bilar selaku terduga pelaku. Terkait penetapan tersangka sepenuhnya menjadi wewenang daripada penyidik. Diketahui sebelumnya polisi membuka peluang langsung menjebloskan artis Rizky Bilar ke penjara. Hal ini terjadi jika Bilar telah menyandang status tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Kombes Endra Sulpan menerangkan Rizky Bilar disangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk pada ancaman tersebut, Bilar terancam 5 tahun hukuman penjara, maka tak menutup kemungkinan Bilar akan dilakukan penahanan. Meski begitu, penahanan merupakan kewenangan dari penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Sulpan mengatakan penahanan dilakukan jika tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi kekerasan yang sama. Di sisi lain, Sulpan menyebut KDRT yang dialami Lesti Kejora berimbas pada kondisi psikologisnya. Bahkan Lesti Kejora harus diungsikan ke suatu tempat dengan pengawasan keluarga. Sebab pihak keluarga tidak berkenan Lesti Kejora tinggal satu atap lagi bersama Rizky Bilar.
Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora diketahui telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait kasus KDRT telah dilakukan pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasih-Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dalam pemeriksaannya, penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepada ART Lesti Kejora. AKP Nurma menyebutkan bahwa ART tersebut diperiksa selama kurang lebih 1 jam. Sementara sejauh ini sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti. Meski begitu, Nurma menyebut jika pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah saksi baru. Di antara saksi-saksi tersebut tersemat nama Rizky Bilar sebagai terlapor. Hingga saat ini, Bilar masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Namun demikian, polisi belak-belakan soal kemungkinan ditahannya Rizky Bilar. Pasalnya, selain keterangan saksi, penyidik pun telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di kediaman Bilar dan Lesti. Mana semua? Nah, Mundi, turun Mundi. Oke Bu, kalau boleh tahu update terbaru dari kasusnya Lesti seperti apa nih Bu? Ya baik, terima kasih rekan-rekan, mohon izin ya untuk kemarin juga kita sudah memeriksa ya, minta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Kalau boleh tahu pada saat BAP berapa itu Bu pertanyaan yang diajukan? Ya, jadi kita sudah siapkan 14 pertanyaan. Kemudian kurang lebih juga sama ya, 1 jam kita meminta keterangan, kemudian dijawab semua oleh ART-nya beliau ya. Jadi jelas sudah kita juga meminta keterangan dari ART-nya saudari kita L. ART-nya aja Bu. Ya untuk keterangannya sudah diterima, kemudian sudah dijadikan sebagai barang bukti atau keterangan saksi oleh penyidik. Untuk Rizky Bilar sendiri nih, pelayanan surat keduanya sudah diajukan Bapak untuk penentuannya benar tanggal 13 Oktober atau bagaimana? Ya, jadi untuk saudara kita R yang diduga sudah dijadwalkan. Namun demikian nanti kita cek kembali ya untuk kejelasannya. Ya biar jelas, biar sama-sama kita jelas hari, tanggal dan jamnya ya ke penyidik. Ya, belum nanti kita cek kembali ya. Statusnya masih saksi ya Bu? Iya, untuk sekarang statusnya masih saksi karena kita memang minta keterangan sebagai diduga. Oke, berarti total saksi ini ada 7 ya Bu? Ya betul, ya 7. Jadi 7 sudah kita mintain keterangan, ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Apakah akan ada saksi tambahan lagi atau bagaimana? Ya tidak menuntut kemungkinan ya Mbak, jadi kita butuh jika memang kejelasan. Tribuners pelawak Sule dan Gilang Dirga turut menyinggung kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini dilakukan lewat adegan sketsa komedi yang diunggah di channel YouTube Sule pada 7 Oktober 2022 silam. Video tersebut berjudul Gilang Dirga akhirnya buka suara soal kasus Rizky Bilar. Di dalamnya, Sule dan Gilang membahas terkait lelaki yang berselingkuh. Dalam sketsa komedi tersebut, Sule diceritakan sebagai hansip yang memergoki rumah pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kemudian, Sule menyebut istilah pria mokondo. Lantas pernyataan tersebut segera ditimpali oleh Gilang Dirga. Gilang Dirga pun menyamakan dengan berita Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus KDRT seusai ketahuan selingkuh. Saat ditayangkan video artikel Lesti Kejora mengalami KDRT dari Rizky Bilar, raut ekspresi Sule tampak terkejut. Lantas Sule menanyakan terkait video tersebut kepada Gilang selaku sahabat dari Lesti dan Bilar. Sementara Gilang membenarkan kasus tersebut sedang menjadi sorotan banyak publik. Gilang pun tidak membenarkan adanya kekerasan meski dalam situasi apapun. Diketahui sebelumnya, viral video yang memperlihatkan Gilang Dirga ikut mengomentari soal KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Sebelum terungkap kasus KDRT tersebut, Gilang Dirga memperingati Lesti Kejora tentang sifat Rizky Bilar. Gilang Dirga pun menyemangati Lesti Kejora seusai terkena KDRT oleh suaminya sendiri.
Selain itu, Gilang Dirga juga menuliskan pesan menyentuh untuk sang sahabat melalui Instagram story-nya. Terungkap kondisi Rizky Bilar seusai dirinya dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus dugaan KDRT. Ayah angkat Bilar, Isar Wilendra, membeberkan kondisi sang anak yang mengalami gangguan psikis, sehingga Bilar sedang memperdalam ilmu agama di sebuah tempat. Meski begitu nyatanya, akun Twitter Rizky Bilar justru terciduk netizen, menyukai video tak senonoh. Dari pantauan Tribun Jakarta, akun Twitter Rizky Bilar memiliki lebih dari 80.000 pengikut. Akun Twitter tersebut dibuat sejak tahun 2013. Akun tersebut terlihat tak begitu aktif, namun pada 9 Oktober 2022, akun tersebut tampak menyukai sebuah video. Terciduk, akun tersebut menyukai sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter XTXT dari Bogor. Video tersebut berisikan sepasang muda-mudi yang diduga sedang melakukan tindakan tak senonoh di dalam tenda. Memang video yang diduga terjadi di kawasan Gunung Salak viral di berbagai media sosial. Bukan hanya sekali Rizky Bilar terciduk aktif di media sosial seusai diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar terlihat berani menyemprot mantan manajernya Ricardo Sinaga yang sedang membahas soal menyakiti keluarga sendiri. Sontak aksi Rizky Bilar yang masih aktif di media sosial menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya Bilar sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Selain itu, netizen juga mempertanyakan terkait kondisi Bilar yang mengalami gangguan mental. Pengacara Rizky Bilar, Adek Ervil Manurung, mengatakan kliennya sampai memanggil ustadz untuk berkonsultasi. Namun aksi Bilar disebut tidak sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukumnya. Sosok Rizky Bilar digosipkan punya masa lalu dengan seorang transgender. Hal ini membuat nama Lucinta Luna terseret. Pasalnya santer dikabarkan masa lalu Rizky Bilar dengan Lucinta Luna. Terbaru muncul isu kedekatan Lucinta Luna dengan Rizky Bilar di masa lalunya. Namun reaksi tak terduga tampak terlihat dari sosok Lucinta Luna. Pasalnya Lucinta Luna terlihat enggan menanggapi isu kedekatannya dengan Rizky Bilar itu. Lucinta Luna hanya melemparkan senyuman kepada awak media ketika dimintai konfirmasi. Sembari terus berjalan, Lucinta Luna mengatakan tidak akan banyak berkomentar terkait isu yang menerpanya. Bahkan Lucinta Luna memilih untuk pergi meninggalkan awak media saat ditanya soal Bilar. Diketahui sebelumnya santer dibicarakan, Bilar pernah berpacaran dengan Lucinta Luna. Kabar ini berawal saat Isa Zega diduga keceplosan membocorkan rahasia tersebut. Saat itu Isa Zega mengatakannya kepada Uya Kuya. Isa Zega mengaku memiliki manajemen artis, satu yang diorbitkannya adalah Lucinta Luna. Sehingga Isa Zega bisa mengenal Rizky Bilar kala itu. Merasa ada yang salah, Isa Zega lantas meluruskan perkataannya. Tribuners, beredar video rekaman CCTV yang diduga dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Video tersebut sedikit memperlihatkan seorang wanita yang diduga Lesti Kejora bersama anak sematawayangnya Baby L. Dari video yang viral itu tertera tanggal 28 September 2022. Kemudian tertulis waktu yang menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Lantas nampak perempuan yang diduga Lesti itu sedang menggendong bayinya. Ia terlihat seperti bersiap untuk pergi. Tak lama kemudian Lesti memanggil pengasuh bayi untuk membawa Baby L. Setelah itu pengasuh langsung membawa Baby L dan pergi. Tak berselang lama nampak Lesti berkirim pesan melalui ponselnya. Sekira pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, Lesti keluar rumah dan berjalan ke arah mobil yang sedang terparkir di depan gerbang. Kemudian Lesti nampak membuka pintu belakang mobil. Sementara nampak pula pengasuh yang sedang menggendong Baby L.
Setelah menutup pintu belakang, ia membuka pintu depan mobil dan duduk di bagian pengemudi. Beberapa orang pria juga terlihat ikut masuk ke dalam mobil, namun memang tidak jelas siapa pria tersebut. Video yang viral tersebut menuai banyak kritikan, pasalnya warganet menilai video CCTV itu dijadikan alat untuk menuduh Lesti Kejora berbohong mengalami KDRT. Selesai video tersebut ramai di media sosial, pihak yang berwajib memberikan komentar. Penjelasan itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Pihaknya menjawab soal sebuah video yang disebut sebagai rekaman CCTV dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat pertama kali diperlihatkan video tersebut, Nurma memang tidak membantah dan juga tidak membenarkan video tersebut. Ia hanya mengatakan rekaman CCTV rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang merupakan TKP dugaan KDRT ada di tangan penyidik sebagai alat bukti. Kemudian para awak media kembali mempertanyakan apakah CCTV yang beredar di media sosial termasuk dalam bukti yang sudah ada di penyidikan. Menjawab rasa penasaran tersebut, Nurma mengaku tidak mengetahuinya. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada, karena mungkin terlihat KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti. Ya, jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Polisi menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober 2022, sehingga pihak yang berwajib meminta Bilar kooperatif memenuhi panggilan kedua terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Pasalnya dalam pemanggilan yang pertama pada pekan lalu, Bilar sempat mangkir dan tak bisa hadir. Permohonan Bilar agar kooperatif disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan. Saat ini kasus yang dilaporkan Lesti Kejora tersebut sudah berstatus penyidikan. Artinya dalam perkara tersebut terdapat unsur pidana dan polisi segera akan menetapkan tersangkanya. Namun Sulpan menyebut pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih membutuhkan keterangan Rizky Bilar selaku terduga pelaku. Terkait penetapan tersangka sepenuhnya menjadi wewenang daripada penyidik. Diketahui sebelumnya polisi membuka peluang langsung menjebloskan artis Rizky Bilar ke penjara. Hal ini terjadi jika Bilar telah menyandang status tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Kombes Endra Sulpan menerangkan Rizky Bilar disangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk pada ancaman tersebut, Bilar terancam 5 tahun hukuman penjara, maka tak menutup kemungkinan Bilar akan dilakukan penahanan. Meski begitu, penahanan merupakan kewenangan dari penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Sulpan mengatakan penahanan dilakukan jika tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi kekerasan yang sama. Di sisi lain, Sulpan menyebut KDRT yang dialami Lesti Kejora berimbas pada kondisi psikologisnya. Bahkan Lesti Kejora harus diungsikan ke suatu tempat dengan pengawasan keluarga. Sebab pihak keluarga tidak berkenan Lesti Kejora tinggal satu atap lagi bersama Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora diketahui telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait kasus KDRT telah dilakukan pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dalam pemeriksaannya, penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepada ART Lesti Kejora. AKP Nurma menyebutkan bahwa ART tersebut diperiksa selama kurang lebih 1 jam. Sementara sejauh ini sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti.
Meski begitu, Nurma menyebut jika pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah saksi baru. Di antara saksi-saksi tersebut tersemat nama Rizky Bilar sebagai terlapor. Hingga saat ini, Bilar masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Namun demikian, polisi belak-belakan soal kemungkinan ditahannya Rizky Bilar. Pasalnya, selain keterangan saksi, penyidik pun telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di kediaman Bilar dan Lesti. Aman semua? Nah, Mundi, turun Mundi. Oke Bu, kalau boleh tahu update terbaru dari kasusnya Lesti seperti apa nih? Ya baik, terima kasih rekan-rekan, mohon izin ya untuk kemarin juga kita sudah memeriksa ya, minta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Kalau boleh tahu pada saat BAP berapa itu Bu pertanyaan yang diajukan? Ya, jadi kita sudah siapkan 14 pertanyaan. Kemudian kurang lebih juga sama ya, 1 jam kita meminta keterangan, kemudian dijawab semua oleh ART-nya beliau ya. Jadi jelas sudah kita juga meminta keterangan dari ART-nya saudari kita L. ART-nya aja Bu. Ya untuk keterangannya sudah diterima, kemudian sudah dijadikan sebagai barang bukti atau keterangan saksi oleh penyidik. Untuk Rizky Bilar sendiri pelayanan surat keduanya sudah diajukan Bapak untuk penangguhannya benar tanggal 13 Oktober atau bagaimana? Ya jadi untuk saudara kita R yang diduga sudah dijadwalkan. Namun demikian nanti kita cek kembali ya untuk kejelasannya. Ya biar jelas, biar sama-sama kita jelas hari, tanggal, dan jamnya. Masih saksi, karena kita memang minta keterangan sebagai diduga. Oke, berarti total saksi ini ada 7 ya Bu? Ya betul, ya 7. Jadi 7 sudah kita mintain keterangan, ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Apakah akan ada saksi tambahan lagi atau bagaimana? Ya tidak menuntut kemungkinan ya Mbak, jadi kita butuh jika memang kejelasan. Tribuners pelawak Sule dan Gilang Jirga turut menyinggung kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini dilakukan lewat adegan sketsa komedi yang diunggah di channel YouTube Sule pada 7 Oktober 2022 silam. Video tersebut berjudul Gilang Dirga akhirnya buka suara soal kasus Rizky Bilar. Di dalamnya, Sule dan Gilang membahas terkait lelaki yang berselingkuh. Dalam sketsa komedi tersebut, Sule diceritakan sebagai hansip yang memergoki rumah pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kemudian, Sule menyebut istilah pria mokondo. Lantas pernyataan tersebut segera ditimpali oleh Gilang Dirga. Gilang Dirga pun menyamakan dengan berita Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus KDRT seusai ketahuan selingkuh. Saat ditayangkan video artikel Lesti Kejora mengalami KDRT dari Rizky Bilar, raut ekspresi Sule tampak terkejut. Lantas Sule menanyakan terkait video tersebut kepada Gilang, selaku sahabat dari Lesti dan Bilar. Sementara Gilang membenarkan kasus tersebut sedang menjadi sorotan banyak publik. Gilang pun tidak membenarkan adanya kekerasan meski dalam situasi apapun. Diketahui sebelumnya, viral video yang memperlihatkan Gilang Dirga ikut mengomentari soal KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Sebelum terungkap kasus KDRT tersebut, Gilang Dirga memperingati Lesti Kejora tentang sifat Rizky Bilar. Gilang Dirga pun menyemangati Lesti Kejora seusai terkena KDRT oleh suaminya sendiri. Selain itu, Gilang Dirga juga menuliskan pesan menyentuh untuk sang sahabat melalui Instagram story-nya.
Terungkap kondisi Rizky Bilar seusai dirinya dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus dugaan KDRT. Ayah angkat Bilar, Isar Wilendra, membeberkan kondisi sang anak yang mengalami gangguan psikis, sehingga Bilar sedang memperdalam ilmu agama di sebuah tempat. Meski begitu nyatanya, akun Twitter Rizky Bilar justru terciduk netizen, menyukai video tak senonoh. Dari pantauan Tribun Jakarta, akun Twitter Rizky Bilar memiliki lebih dari 80.000 pengikut. Akun Twitter tersebut dibuat sejak tahun 2013. Akun tersebut terlihat tak begitu aktif, namun pada 9 Oktober 2022, akun tersebut tampak menyukai sebuah video. Terciduk, akun tersebut menyukai sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter XTXT dari Bogor. Video tersebut berisikan sepasang muda-mudi yang diduga sedang melakukan tindakan tak senonoh di dalam tenda. Memang video yang diduga terjadi di kawasan Gunung Salak viral di berbagai media sosial. Bukan hanya sekali Rizky Bilar terciduk aktif di media sosial seusai diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar terlihat berani menyemprot mantan manajernya Ricardo Sinaga yang sedang membahas soal menyakiti keluarga sendiri. Sontak aksi Rizky Bilar yang masih aktif di media sosial menjadi bulan-bulanan netizen. Pasalnya Bilar sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Selain itu, netizen juga mempertanyakan terkait kondisi Bilar yang mengalami gangguan mental. Pengacara Rizky Bilar, Adek Ervil Manurung, mengatakan kliennya sampai memanggil ustadz untuk berkonsultasi. Namun aksi Bilar disebut tidak sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukumnya. Sosok Rizky Bilar digosipkan punya masa lalu dengan seorang transgender. Hal ini membuat nama Lucinta Luna terseret. Pasalnya santer dikabarkan masa lalu Rizky Bilar dengan Lucinta Luna. Terbaru muncul isu kedekatan Lucinta Luna dengan Rizky Bilar di masa lalunya. Namun reaksi tak terduga tampak terlihat dari sosok Lucinta Luna. Pasalnya Lucinta Luna terlihat enggan menanggapi isu kedekatannya dengan Rizky Bilar itu. Lucinta Luna hanya melemparkan senyuman kepada awak media ketika dimintai konfirmasi. Sembari terus berjalan, Lucinta Luna mengatakan tidak akan banyak berkomentar terkait isu yang menerpanya. Bahkan Lucinta Luna memilih untuk pergi meninggalkan awak media saat ditanya soal Bilar. Diketahui sebelumnya santer dibicarakan, Bilar pernah berpacaran dengan Lucinta Luna. Kabar ini berawal saat Isa Zega diduga keceplosan membocorkan rahasia tersebut. Saat itu Isa Zega mengatakannya kepada Uya Kuya. Isa Zega mengaku memiliki manajemen artis, satu yang diorbitkannya adalah Lucinta Luna. Sehingga Isa Zega bisa mengenal Rizky Bilar kala itu. Merasa ada yang salah, Isa Zega lantas meluruskan perkataannya. Tribuners, beredar video rekaman CCTV yang diduga dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Video tersebut sedikit memperlihatkan seorang wanita yang diduga Lesti Kejora bersama anak semata wayangnya BBL. Dari video yang viral itu tertera tanggal 28 September 2022. Kemudian tertulis waktu yang menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Lantas nampak perempuan yang diduga Lesti itu sedang menggendong bayinya. Ia terlihat seperti bersiap untuk pergi. Tak lama kemudian Lesti memanggil pengasuh bayi untuk membawa BBL. Setelah itu pengasuh langsung membawa BBL dan pergi. Tak berselang lama nampak Lesti berkirim pesan melalui ponselnya. Sekira pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, Lesti keluar rumah dan berjalan ke arah mobil yang sedang terparkir di depan gerbang. Kemudian Lesti nampak membuka pintu belakang mobil. Sementara nampak pula pengasuh yang sedang menggendong BBL. Setelah menutup pintu belakang, ia membuka pintu depan mobil dan duduk di bagian pengemudi. Beberapa orang pria juga terlihat ikut masuk ke dalam mobil, namun memang tidak jelas siapa pria tersebut. Video yang viral tersebut menuai banyak kritikan, pasalnya warganet menilai video CCTV itu dijadikan alat untuk menuduh Lesti Kejora berbohong mengalami KDRT. Selesai video tersebut ramai di media sosial, pihak yang berwajib memberikan komentar. Penjelasan itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Pihaknya menjawab soal sebuah video yang disebut sebagai rekaman CCTV dari rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat pertama kali diperlihatkan video tersebut, Nurma memang tidak membantah dan juga tidak membenarkan video tersebut.
Ia hanya mengatakan rekaman CCTV rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang merupakan TKP dugaan KDRT ada di tangan penyidik sebagai alat bukti. Kemudian para awak media kembali mempertanyakan apakah CCTV yang beredar di media sosial termasuk dalam bukti yang sudah ada di penyidikan. Menjawab rasa penasaran tersebut, Nurma mengaku tidak mengetahuinya. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada, karena mungkin terlihat KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti. Ya, jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Polisi menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober 2022, sehingga pihak yang berwajib meminta Bilar kooperatif memenuhi panggilan kedua terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Pasalnya dalam pemanggilan yang pertama pada pekan lalu, Bilar sempat mangkir dan tak bisa hadir. Permohonan Bilar agar kooperatif disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan. Saat ini, kasus yang dilaporkan Lesti Kejora tersebut sudah berstatus penyidikan. Artinya, dalam perkara tersebut terdapat unsur pidana dan polisi segera akan menetapkan tersangkanya. Namun, Sulpan menyebut pihaknya tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik masih membutuhkan keterangan Rizky Bilar selaku terduga pelaku. Terkait penetapan tersangka sepenuhnya menjadi wewenang daripada penyidik. Diketahui sebelumnya polisi membuka peluang langsung menjebloskan artis Rizky Bilar ke penjara. Hal ini terjadi jika Bilar telah menyandang status tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Kombes Endra Sulpan menerangkan Rizky Bilar disangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk pada ancaman tersebut, Bilar terancam 5 tahun hukuman penjara, maka tak menutup kemungkinan Bilar akan dilakukan penahanan. Meski begitu, penahanan merupakan kewenangan dari penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Sulpan mengatakan penahanan dilakukan jika tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi kekerasan yang sama. Di sisi lain, Sulpan menyebut KDRT yang dialami Lesti Kejora berimbas pada kondisi psikologisnya. Bahkan Lesti Kejora harus diungsikan ke suatu tempat dengan pengawasan keluarga. Sebab pihak keluarga tidak berkenan Lesti Kejora tinggal satu atap lagi bersama Rizky Bilar. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora diketahui telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait kasus KDRT telah dilakukan pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasih-Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dalam pemeriksaannya, penyidik mengajukan 14 pertanyaan kepada ART Lesti Kejora. AKP Nurma menyebutkan bahwa ART tersebut diperiksa selama kurang lebih 1 jam. Sementara sejauh ini sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti. Meski begitu, Nurma menyebut jika pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah saksi baru. Di antara saksi-saksi tersebut tersemat nama Rizky Bilar sebagai terlapor. Hingga saat ini, Bilar masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Namun demikian, polisi belak-belakan soal kemungkinan ditahannya Rizky Bilar. Pasalnya, selain keterangan saksi, penyidik pun telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di kediaman Bilar dan Lesti. Mana semua? Nah, Mundi, turun Mundi. Oke Bu, kalau boleh tahu update terbaru dari kasusnya Lesti seperti apa nih Bu? Ya baik, terima kasih rekan-rekan, mohon izin ya untuk
kemarin juga kita sudah memeriksa ya, minta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Kalau boleh tahu pada saat BAP berapa itu Bu pertanyaan yang diajukan? Ya, jadi kita sudah siapkan 14 pertanyaan. Kemudian kurang lebih juga sama ya, 1 jam kita meminta keterangan, kemudian dijawab semua oleh ART-nya beliau ya. Jadi jelas sudah kita juga meminta keterangan dari ART-nya saudari kita L. ART-nya aja Bu. Ya, untuk keterangannya sudah diterima, kemudian sudah dijadikan sebagai barang bukti atau keterangan saksi oleh penyidik. Untuk Rizky Bilar sendiri nih, pelayangan surat keduanya sudah diajukan Bapak untuk penontonnya benar tanggal 13 Oktober atau bagaimana? Ya, jadi untuk saudara kita R yang diduga sudah dijadwalkan. Namun demikian nanti kita cek kembali ya untuk kejelasannya. Ya biar jelas, biar sama-sama kita jelas hari, tanggal dan jamnya ya. Pak penyidik. Ya, belum nanti kita cek kembali ya. Statusnya masih saksi ya Bu? Iya, untuk sekarang statusnya masih saksi karena kita memang minta keterangan sebagai diduga. Oke, berarti total saksi ini ada 7 ya Bu? Ya betul, ya 7. Jadi 7 sudah kita mintain keterangan, ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Apakah akan ada saksi tambahan lagi atau bagaimana? Ya tidak menuntut kemungkinan ya Mbak, jadi kita butuh jika memang kejelasan. Tribuners pelawak Sule dan Gilang Jirga turut menyinggung kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini dilakukan lewat adegan sketsa komedi yang diunggah di channel YouTube Sule pada 7 Oktober 2022 silam. Video tersebut berjudul Gilang Dirga akhirnya buka suara soal kasus Rizky Bilar. Di dalamnya, Sule dan Gilang membahas terkait lelaki yang berselingkuh. Dalam sketsa komedi tersebut, Sule diceritakan sebagai hansip yang memergoki rumah pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kemudian, Sule menyebut istilah pria mokondo. Lantas pernyataan tersebut segera ditimpali oleh Gilang Dirga. Gilang Dirga pun menyamakan dengan berita Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus KDRT seusai ketahuan selingkuh. Saat ditayangkan video artikel Lesti Kejora mengalami KDRT dari Rizky Bilar, raut ekspresi Sule tampak terkejut. Lantas Sule menanyakan terkait video tersebut kepada Gilang selaku sahabat dari Lesti dan Bilar. Sementara Gilang membenarkan kasus tersebut sedang menjadi sorotan banyak publik. Gilang pun tidak membenarkan adanya kekerasan meski dalam situasi apapun. Diketahui sebelumnya viral video yang memperlihatkan Gilang Dirga ikut mengomentari soal KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Sebelum terungkap kasus KDRT tersebut, Gilang Dirga memperingati Lesti Kejora tentang sifat Rizky Bilar. Gilang Dirga pun menyemangati Lesti Kejora seusai terkena KDRT oleh suaminya sendiri. Selain itu, Gilang Dirga juga menuliskan pesan menyentuh untuk sang sahabat melalui Instagram story-nya. Terungkap kondisi Rizky Bilar seusai dirinya dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus dugaan KDRT. Ayah angkat Bilar, Isar Wilendra, membeberkan kondisi sang anak yang mengalami gangguan psikis, sehingga Bilar sedang memperdalam ilmu agama di sebuah tempat. Meski begitu nyatanya, akun Twitter Rizky Bilar justru terciduk netizen, menyukai video tak senonoh. Dari pantauan Tribun Jakarta, akun Twitter Rizky Bilar memiliki lebih dari 80.000 pengikut. Akun Twitter tersebut dibuat sejak tahun 2013. Akun tersebut terlihat tak begitu aktif, namun pada 9 Oktober 2022, akun tersebut tampak menyukai sebuah video. Terciduk, akun tersebut menyukai sebuah video yang